Mereka salah cari masalah. Bukan karena harga diri, bukan karena reputasi. Mereka hampir membunuh anjingnya. Dan jika kalian sudah menonton John Wick, kalian sudah tahu bagaimana akhirnya. Karena pria yang sedang dibully sekarang, yang lemah, tak berguna, mahasiswa yang diasingkan. Ya, itu hanya tubuhnya. Jiwa di dalam dirinya dulunya adalah pria terkuat di seluruh benua, ditakuti, tak tersentuh, legenda hidup, sampai rekan-rekannya sendiri mengkhianatinya dan meninggalkannya hingga mati. Sekarang dia kembali, bereinkarnasi menjadi anggota terlemah dari klan bergengsi, dibully oleh teman sekelas, ditinggalkan oleh keluarganya sendiri. Ingatan yang sama, naluri bertarung yang sama, harga diri yang sama. Jadi ketika musuh-musuhnya melewati batas dan menyakiti satu hal yang dia pilih untuk dilindungi, mantan terkuat itu berhenti menahan diri. Sumber Monois hari ini adalah kegagalan klan adalah mantan terkuat di benua itu. Jika ini sudah membuat kalian tertarik, tekan tombol subscribe, dan mari kita mulai. Selamat menikmati. Kultivator terkuat di benua Luisyu. A adalah seorang pria bernama Machuto Yamori. Selama zaman kegelapan, dia menyelamatkan benua, mengusir pasukan Raja Iblis, dan mengakhiri krisis tingkat dunia. Misi itu berhasil, atau begitulah pikirnya. Tepat ketika mereka bersiap untuk melanjutkan ke rencana berikutnya, darah tumpah. Machuto ditikam dari belakang oleh dua pria yang dia percayai. Setelah menyelamatkan dunia, yang dia terima adalah pengkhianatan. Dia tidak bisa memahaminya. Dalam kesakitan dan kemarahan dia menuntut jawaban, dan sebelum kesadarannya memudar dia bersumpah satu hal bahwa dia akan menyeret setiap pengkhianat ke neraka bersamanya. Kemudian semuanya menjadi gelap. Ketika Machuto membuka matanya lagi, dia tidak berada di neraka. Siswa berkumpul di sekelilingnya melaporkan kepada seorang guru bahwa dia telah sadar kembali. Seorang instruktur wanita membungkuk ke arahnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Machuto bingung. Dia seharusnya sudah mati. Dia tidak mengenali orang-orang di sekitarnya. Dia tidak mengenali tempat itu. Untuk sesaat dia bertanya-tanya apakah ini semacam alam baka. Kemudian, suara memotong. Seorang siswa mencemooh, mengatakan bahwa pingsan selama ujian membuktikan betapa lemahnya tuan muda dari keluarga Yamori itu. Yang lain tertawa dan mengatakan dia sudah dikeluarkan dari klan jadi memanggilnya tuan muda tidak ada gunanya. Seorang wanita yang berpegangan pada seorang pria bernama Kitama bahkan tidak melihat Machuto. Dia hanya ingin ujian dilanjutkan. Dia berharap Kitama memecahkan rekor lain. Kitama tersenyum percaya diri dan mengatakan dia akan melakukannya. Guru mengumumkan ujian akan dilanjutkan, dan pada saat itu, banjir ingatan membanjiri pikiran Machuto. Dia akhirnya mengerti. Dia telah bereinkarnasi. Ini bukan benua Luisyu. Ini adalah dunia lain, dan dia sekarang hidup sebagai Machuto Yamori. Machuto ini lahir dalam keluarga bergengsi, tetapi meridiannya tersumbat. Tubuhnya lemah. Setelah orang tuanya meninggal, klan meninggalkannya. Dia diasingkan, dan tidak seperti benua Luisyu. Orang-orang di dunia ini tidak tahu bagaimana berkultivasi. Ada energi di sini, kekuatan yang disebut Ki, tetapi manusia hanya ada di dalamnya. Mereka tidak tahu bagaimana menyerapnya. Mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya. Tapi Machuto tahu. Dia bisa merasakannya segera, tipis, samar, tapi familiar. Dia secara naluriah mengedarkan Ki melalui tubuhnya, dan dalam sekejap, penyumbatan di meridiannya hancur. Tubuhnya menguat, tingginya bertambah, dasarnya stabil. Dia jelas. Tujuannya adalah untuk memulihkan kekuatannya, kembali ke benua Luisyu, dan membalas dendam pada setiap pengkhianat. Tapi untuk saat ini, dia harus bergerak hati-hati. Tubuh ini masih pada tahap pertama, jadi dia memutuskan untuk menggunakan tes untuk mengevaluasi batas fisik barunya. Seorang teman sekelas bertanya apakah dia benar-benar baik-baik saja. Machuto dengan tenang mengatakan dia ingin berpartisipasi dalam lari 100 meter. Para siswa tertawa. Mereka mengingatkannya bahwa giliran Kitama berikutnya, pemegang rekor sekolah. Sudah dijamin rekomendasi ke universitas olahraga. Dengan kata lain, seseorang yang sama sekali di luar liganya, Kitama mencibir, menyebut Machuto sampah, dan bertanya apakah dia akhirnya membuang harga dirinya. Machuto tidak menanggapi. Dia tahu bahwa dia hanya pada tahap pertama kultivasi sekarang, tetapi itu lebih dari cukup karena tubuh seorang kultivator memiliki bakat jauh melampaui orang biasa. Seorang siswa mengumumkan pertandingan. Machuto melawan Kitama. Tidak ada yang mau berlari melawan Kitama, jadi Machuto maju. Mereka mengambil posisi mereka. Instruktur mengangkat tangannya. Siap, Kitama mengunci garis finish, yakin akan kemenangan. Sinyal diberikan, Kitama meledak ke depan. Machuto tidak bergerak. Dia menghitung, 1, kerumunan tertawa. 2, lebih mengejek. 3 detik sudah cukup. Machuto mulai berlari. Ketika para kultivator pertama kali muncul di benua Luisyu, mereka menghancurkan akal sehat dunia. Kecepatan, kekuatan, persepsi, semuanya jauh melampaui. Machuto menghitung lagi. 1, 2, 3.
Dia melewati garis finish. Keheningan. Guru menatap stopwatch. 88 detik. Rekor baru. Kitama ambruk berlutut. Dia tidak bisa meninggalkannya. Machuto dengan tenang menilai tubuhnya. Dibandingkan dengan puncaknya, ini bukan apa-apa, tapi bakatnya. Itu sempurna. Ini baru permulaan. Dan sekali lagi, Machuto Yamori mengarahkan pandangannya ke puncak. Kultivator Machuto Yamori pernah menjadi yang terkuat di benua Louis U. A. Hanya dalam 50 tahun kultivasi, dia melampaui banyak ahli. Pada usia 65 tahun, dia mencapai tahap kultivasi ke-11, berdiri di puncak absolut benua. Tapi setelah mengusir pasukan Raja Iblis yang menyerang, yang menantinya adalah pengkhianatan. Sekarang Machuto berdiri di dalam toilet sekolah, menatap bayangannya di cermin. Tubuh ini lemah. Jika dia ingin kembali ke tahap kultivasi pertama secepat mungkin, dia membutuhkan obat-obatan khusus. Tapi ada masalah. Harganya mahal, sangat mahal. Dan ketika dia memeriksa rekening bank yang ditinggalkan oleh pemilik asli tubuh ini, itu bahkan tidak cukup. Ide selanjutnya adalah membuat dan menjual jimat. Tapi kenyataan kembali menghantam. Dia bahkan tidak mampu membeli bahannya. Tetapi, satu hal yang pasti. Demi balas dendam, dia harus menghasilkan uang, apapun yang terjadi. Saat itulah Katama masuk ke kamar kecil. Di belakangnya ada beberapa wajah yang familiar. Katama, kapten klub atletik. Dan di sampingnya, Haru Osaki, kapten klub tinju. Mereka tertawa ketika Katama membahas aksi Machuto yang dilakukan sebelumnya hari itu. Lalu dia sampai pada alasan sebenarnya mereka ada di sini. Uang perlindungan bulan itu. Machuto mengingat kembali kenangan itu. Tubuh ini telah diperas selama bertahun-tahun, uang diambil dengan dalih perlindungan. Mereka sudah mengambil beberapa minggu lalu. Katama menyipitkan matanya. Sesuatu tentang Machuto terasa aneh. Jadi dia malah melambaikan tangan Haru ke depan. Sampah sepertinya dia. Satu pukulan sudah cukup. Haru mengayun. Machuto yang dulu akan mengatupkan giginya dan menahannya. Tapi tidak lagi. Makoto mundur. Baginya, pukulan itu lambat. Dia langsung membalas. Tinjuannya menghantam rahang Haru. Dari sudut pandang seorang kultivator, bahkan kapten klub tinju hanyalah orang biasa. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Machuto berputar dan menendang Akira, salah satu anteknya. Kepala Akira menghantam dinding. Dia jatuh, Hota dan Katama membeku. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Machuto menatap mereka dengan tenang. "Apa kalian takut?" Katama berteriak menyuruhnya diam. Baik dia maupun Hota bergegas maju bersama. Machuto menangkap tinju mereka di tengah serangan. Lalu dia meremas. Mereka menjerit kesakitan. Machuto tersenyum tipis. "Jangan terburu-buru. Mari nikmati ini perlahan." Katama panik. Dia mengakui mereka salah. Memohon padanya untuk berhenti. Machuto mendorong mereka. Mereka terhuyung mundur, gemetar. Pada saat itu, Haru memaksa dirinya untuk bangun. Darah di wajahnya, amarah di matanya. Dia menyerang lagi. Machuto bahkan tidak ragu. Satu pukulan. Haru terlempar, membentur bilik toilet dan menghancurkannya. Wajahnya memar parah. Machuto menatap mereka. Lain kali tidak akan berakhir seperti ini. Katama berteriak bahwa dia adalah monster. Hota buru-buru meminta maaf. Katama memohon padanya untuk tidak mendekat. Saat itulah Machuto berbicara lagi. "Kembalikan milikku." Mereka membeku. Mereka tidak mengerti pada awalnya. Tatapan Machuto berubah dingin. "Hal-hal yang kau ambil dariku." Wajah Katama memucat. Dia berjanji untuk mengembalikan semuanya. Setiap bagian terakhir. Setelah mengumpulkan uang, Machuto pergi. Saat dia pergi, mereka menyeret Haru ke klinik dengan panik. Machuto tahu dia sudah bertindak terlalu jauh. Tapi dia juga tahu mereka tidak akan berani melaporkannya. Baginya, sekolah itu merepotkan. Terlalu banyak orang. Terlalu banyak mata. Dia akan pergi ketika saatnya tepat. Tapi untuk saat ini, dia akhirnya punya uang. Cukup untuk membeli bahan-bahan berkualitas rendah. Cukup untuk membuat jimat dasar. Cukup untuk mengambil langkah pertama menuju balas dendam. Jimat adalah alat yang umum digunakan oleh para kultivator tingkat rendah. Dengan menuangkan energi spiritual ke dalam bahan khusus, mereka dapat membuat benda dengan efek mistis. Bahkan seorang kultivator pemurnian Qi pada tahap pertama dapat memurnikannya dengan mudah. Machuto memutuskan untuk mencoba. Hasilnya, sebuah keberhasilan. Dia menciptakan seluruh rangkaian jimat yang masing-masing bersinar dengan warna berbeda. Jika dia bisa menjual semuanya, dia akhirnya punya uang. Cukup untuk membeli bahan obat. Cukup untuk menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi. Tapi kenyataan tidak sekejam itu. Machuto masih terjebak pada tahap pertama pemurnian Qi. 3 minggu berlalu, dan tidak ada satu jimat pun yang terjual. Orang-orang memandang mereka dengan curiga, beberapa mencibir, yang lain pergi tanpa melihat kedua kalinya. Suatu hari, saat sedang jogging, Machuto, tubuhnya terluka parah, darah menutupi bulunya, ia pingsan tepat di depannya. Dilihat dari lukanya ia mungkin telah tertabrak mobil.
Machuto ragu-ragu hanya sesaat. Kemudian dia mengeluarkan jimat, sebagian karena simpati, dan sebagian untuk menguji efeknya. Jimat yang ia gunakan khusus untuk memperbaiki organ yang rusak dan tulang yang patah. Saat energi spiritual mengalir ke dalam anjing, pernapasannya stabil. Luka-lukanya menutup, tulang yang patah pulih. Beberapa saat kemudian, anjing itu berdiri, dalam keadaan sehat sempurna. Ekornya bergoyang gembira saat Machuto mengusap kepalanya. Saat itulah suara-suara terdengar di dekatnya. Anjing itu tiba-tiba menggeram. Machuto mendongak dan melihat dua orang mendekat. Salah satunya adalah Showwater, satu-satunya putra dari keluarga air yang berkuasa. Di sampingnya ada Shizuru Saga, satu-satunya putri dari keluarga Saga. Show mencibir santai. Itu hanya anjing, siapa peduli jika mati. Shizuru membeku. Dia membentak, menuntut mengapa dia mengatakan sesuatu seperti itu, terutama ketika dia adalah orang yang memintanya ikut. Dia memerintahkannya untuk membawa anjing itu ke rumah sakit. Kemudian mereka menyadari sesuatu yang aneh. Anjing itu benar-benar baik-baik saja. Tidak hanya itu, ia duduk dengan tenang di pelukan Machuto. Shizuru tercengang. Dia jelas ingat anjing itu berlumuran darah beberapa saat yang lalu. Dia memandang Machuto dan bertanya apa yang dia lakukan. Show menyipitkan matanya, menuntut untuk tahu siapa Machuto itu. Machuto memperhatikan tas yang dibawa Shizuru. Itu bertuliskan logo rumah sakit. Dia menyadari sesuatu. Ini mungkin kesempatannya. Dia mengungkapkan jimat itu. Mata Shizuru membelalak ketika dia melihatnya, sebuah jimat pelindung. Show segera melangkah di depannya. Dia menuduh Machuto sebagai penipu, memperingatkannya untuk tidak mempercayai sepatah kata pun yang dia katakan. Dia bahkan mencoba menyalahkan Machuto karena memukul anjing itu sejak awal. Tapi kemudian Shizuru mengajukan pertanyaan yang membuat Show membeku. Bisakah jimat ini digunakan pada manusia? Dia ragu-ragu sebelum bertanya lagi. Bisakah itu membantu seseorang dalam keadaan vegetatif? Dia mengeluarkan satu dan menunjukkannya padanya, menjelaskan efeknya. Show tertawa gugup, mengatakan tidak ada yang bisa disembuhkan oleh selembar kertas, menyuruhnya untuk bersikap masuk akal. Machuto mengabaikannya. Metodenya sederhana, katanya. Cukup dekatkan ke orang itu. Kemudian dia menyebutkan harganya. Jimat besar, 400.000 yen. Yang lebih kecil, 200.000. Shizuru tidak ragu-ragu. Aku akan mengambil semuanya. 1 juta yen. Show mengira dia sudah gila. Dia menerjang Machuto sambil berteriak menyuruhnya pergi. Machuto menangkap lengannya dengan mudah. Show panik. Dia tidak bisa melepaskan diri. Tatapan Machuto berubah dingin. Jangan ikut campur urusanku. Kemudian dia melemparkan Show ke tanah. Machuto menerima cek itu. Dia menyerahkan jimat itu kepada Shizuru. Yang kuning itu pelindung. Yang merah itu ofensif. Kuharap kau tak perlu menggunakannya. Dia membungkuk dalam-dalam dan berterima kasih padanya. Saat Machuto pergi, dia memanggil lagi. Dia menanyakan namanya. Tanpa menoleh, dia menjawab, Makoto Yayamori. Di belakangnya, Show berteriak bahwa itu semua penipuan. Shizuru mengakui dia tahu itu terdengar mustahil. Tapi bahkan jika kesempatannya kecil, jika ada sedikit kemungkinan ibunya bisa bangun, dia harus mencoba. Sementara itu, anjing itu mengikuti Machuto. Dia tidak mengusirnya. Saat dia berjalan, dia membuat rencana. Dengan uang ini, dia akhirnya bisa menemukan tempat tinggal. Selanjutnya, dia akan mencari ramuan obat. Tiba-tiba, anjing itu menggonggong. Itu menatap rumah di dekatnya. Machuto mengerutkan kening dan melihat lebih dekat. Energi spiritual bocor dari properti itu. Lalu dia melihatnya tumbuh dengan tenang di taman. Rumput hati perak Show berbaring di ranjang rumah sakit. Lengannya dibalut perban. Bahkan saat dirawat, dia tidak akan berhenti mengomel. Dia mengutuk penipu yang mempermalukannya, bersumpah bahwa jika dia melihatnya lagi, dia akan membuatnya membayar. Di luar ruangan, seorang pria berdiri dengan ekspresi gelap. Dia sudah mendengar semuanya. Show datang ke sini bersama Shizuru. Dan baginya, itu saja sudah tidak bisa diterima. Pria ini adalah Kenji Suga, anggota Dewan Kota Kankai, dan ayah Shizuru. Dia memarahinya dengan keras. Menuduhnya telah dibodohi oleh omongan licin seorang penipu, mengatakan dia telah mempermalukan keluarga. Dari lorong, para perawat berbisik di antara mereka sendiri. Mereka tertawa pelan, mengatakan bahwa bahkan putri seorang anggota dewan pun tidak terlalu pintar. Shizuru mengepalkan tinjunya. Dia mengatakan dia ingin mencoba sekali lagi, hanya sekali. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia menolak untuk menyerah tanpa mencoba segalanya. Kenji meledak. Dia berteriak padanya untuk berhenti. Mengatakan selanjutnya, dia akan berdoa kepada dewa dan roh bahwa dia tidak percaya putrinya sendiri sebodoh ini. Saat itulah Shizuru membalas. Dia bertanya apa yang telah dia lakukan. Dia menunjukkan betapa jarang dia mengakui penyesalannya. Menyesal karena tidak membawa ibunya ke rumah sakit lebih cepat,
dan dia tidak bisa menerima dia mengatakan dia telah melakukan segalanya yang dia bisa. Dia mengatakannya dengan jelas. Jika ibunya meninggal, dia hanya akan bertindak seolah tidak terjadi apa-apa dan kembali menjalani hidupnya. Kenji mengangkat tangannya karena marah. Dia akan menamparnya, tetapi dia membeku. Bahkan dia pun terkejut pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat dia menurunkan tangannya, wajahnya mengeras. Dia tidak lagi mengenali putrinya. Dia telah menjadi kurang ajar, keras kepala. Dia berbalik, mengatakan dia akan memanggil perawat dan meminta selang dilepas. Berhenti. Shizuru bergegas ke sisi tempat tidur ibunya. Dia memegang tangan ibunya yang dingin, dan dengan tangan lainnya, dia mengeluarkan jimat itu. Aku tidak akan menyerah. Jimat itu mulai bersinar. Cahaya lembut memenuhi ruangan. Kemudian suara lemah berbicara. Shizuru. Tangan ibunya bergerak, dengan lembut menepuk kepalanya. Kenji berbalik dengan cepat. Wajahnya kehilangan warna. Dia bergegas maju. Apa? Apa yang terjadi? Yoko Suga perlahan membuka matanya. Dia tersenyum tipis. Kamu menjadi lebih kurus, katanya lembut. Kenji berlari keluar ruangan, berteriak memanggil dokter. Shizuru kembali masuk, berteriak bahwa istrinya telah bangun. Dokter dan perawat membanjiri ruangan. Semua orang terkejut. Setelah pemeriksaan, dokter memberikan putusannya. Dengan rehabilitasi yang tepat, dalam waktu sekitar 1,5 tahun, Yoko bisa kembali ke kehidupan normal. Shizuru mengatakannya tanpa ragu. Itu adalah jimatnya. Ruangan menjadi hening. Semua orang menatapnya. Kenji dengan cepat menyebutnya sebuah keajaiban. Shou berdiri membeku. Dia tidak percaya apa yang telah dilihatnya. Dokter memerintahkan perawat untuk menghubungi Profesor Suzuki, seorang otoritas terkemuka dalam bidang kedokteran, dan seorang nomine untuk hadiah internasional. Wajah Shou menjadi pucat. Sebuah pikiran yang mengerikan melintas di benaknya. Bagaimana jika penipu itu sama sekali bukan penipu? Shizuru memeluk ibunya erat-erat. Yoko meminta maaf karena telah menyebabkan begitu banyak kesakitan padanya. Shizuru tersenyum di tengah air matanya. Aku senang kamu bangun. Dalam hatinya, dia membuat sumpah. Jika dia pernah melihat pria itu lagi, dia akan membalasnya dengan benar. Di tempat lain, Makoto selesai pindah ke tempat barunya. Ini adalah langkah pertamanya menuju kembali ke benua Luya. Dia tidak akan pernah memaafkan pengkhianatan itu. Dia tidak akan pernah melupakannya. Tapi pertama-tama, dia harus mencapai tahap pemurnian Chi ke-11. Untuk melakukan itu, dia membutuhkan mata air roh dan bahan-bahan roh. Hari balas dendam semakin dekat. Makoto bisa merasakannya dengan jelas. Energi spiritual di dunia ini perlahan memudar. Jika terus begini, kultivasi pada akhirnya akan menjadi mustahil. Dan jika itu terjadi, dia akan terjebak. Untuk membebaskan diri dari batasan ini, dia membutuhkan tempat atau benda yang kaya akan energi spiritual. Biasanya, hanya mata air roh atau bahan spiritual langka yang bisa memecahkan masalah itu. Itulah sebabnya dia tidak pernah berharap menemukan rumput hati perak tumbuh di taman perumahan. Rumput hati perak bukanlah ramuan biasa. Itu adalah bahan spiritual. Tidak seperti tanaman obat, bahan spiritual digunakan untuk menyempurnakan ramuan yang mampu meningkatkan alam kultivator. Jika dia bisa menyempurnakan pil Juchi menggunakan beri rumput hati perak, mencapai tahap kedua pemurnian Chi tidak akan mustahil, tetapi bertindak gegabah hanya akan menjadi bumerang. Satu kesalahan bisa merusak fondasinya dan memperlambat kemajuannya. Dengan masa depan yang tidak pasti di depan, Makoto memilih kesabaran. Untuk saat ini, dia fokus pada kultivasi yang stabil. Di pasar, Makoto duduk di belakang warungnya sambil diam-diam menghitung pengeluaran. Bahan-bahan untuk pil Juchi sangat mahal. Bahkan jika dia menjual semua yang dimilikinya, itu tetap tidak akan cukup. Dia telah mencoba menjual jimat secara diam-diam, tetapi masalah tetap saja menghampirinya. Mereka kembali, preman, menjaga jarak, mengawasi. Mereka telah mengamatinya sejak hari ketiga warungnya dibuka, dan hari ini, ada lebih banyak dari mereka. Ini bukan pelecehan acak, itu terorganisir. Makoto segera mengerti. Mereka akhirnya siap untuk bergerak. Dia membereskan warungnya dengan tenang dan pergi. Sebelum dia bisa menghilang ke dalam kerumunan, seorang wanita memanggilnya. Dia mengenalinya. Dia mengatakan dia belum melihatnya di sekolah akhir-akhir ini, bertanya apa yang dia lakukan di sini. Dia tahu dia telah dikeluarkan dari keluarga Yaemori, tahu tubuhnya lemah, tahu dia sedang berjuang, tetapi dia tidak pernah membayangkan dia akan meninggalkan sekolah sepenuhnya. Makoto mengenalinya. Dia adalah teman sekelas yang pernah membela pemilik asli tubuh ini. Dia bahkan menawarkan untuk meminjamkannya uang agar dia bisa kembali ke sekolah dan mengikuti ujian masuk. Makoto menolak dengan sopan. Dia mengatakan, dia memiliki sesuatu untuk diurus dan pergi. Dari sorot matanya, dia tahu ada sesuatu yang salah. Di gang sempit, Makoto berhenti. 7 musuh di kiri. Saat dia mulai berlari, para preman panik. Mereka mengejarnya. Dia membawa mereka langsung ke jalan buntu. Mereka mengepungnya, senjata terhunus.
Makoto berbalik dengan tenang. Serang aku sekaligus. Pemimpin itu tertawa. Senang. Makoto mengajukan satu pertanyaan. Siapa yang mengutus mereka? Dan mengapa mereka telah memata-matai dia selama berhari-hari? Pemimpin itu mencibir. Mengatakan Makoto ceroboh. Setelah menyinggung konglomerat besar, dia masih berani menjual barang secara terbuka. Mereka bahkan bertanya-tanya mengapa wanita muda keluarga Amitani tertarik pada sampah sepertinya. Mata Makoto menyipit. Amitani menyukainya. Menurut ingatannya, Makoto yang asli pernah bertunangan dengannya. Pertunangan itu dibatalkan setelah dia dinyatakan lemah dan dikeluarkan dari keluarganya. Itu tidak masuk akal. Membunuh seseorang karena pertunangan yang dibatalkan? Aneh. Tapi jawaban bisa dipaksa. Yang Makoto tidak tahu adalah seseorang telah mengikutinya. Teman sekelasnya. Dia telah melihat semuanya. Yakuza. Senjata. Niat membunuh. Dia panik. Tidak mungkin dia bisa menang. Tubuhnya lemah. Mereka dipersenjatai. Dia mengeluarkan ponselnya, menelepon untuk meminta bantuan. Tapi sebuah tangan meraih pergelangan tangannya. Seorang preman menyeringai, bertanya siapa yang dia telepon. Dia berteriak, dan semua kepala menoleh. Suasana berubah seketika. Seorang pria melangkah maju. Bosnya. Dia meraih rambutnya, menyeretnya ke depan. Makoto akhirnya memperhatikannya. Mochiyama. Bos itu tertawa, mengatakan Makoto populer. Bahkan dengan Setsu di sekitarnya, dia masih merayu gadis-gadis. Mochiyama berteriak pada Makoto untuk lari. Mengatakan mereka punya senjata. Dia mengklaim mereka tidak akan berani menyentuhnya. Dia adalah putri dari keluarga Mochiyama dari Kajo. Para preman tertawa terbahak-bahak. Bos itu mendekat. Jika kami membunuhmu di sini, katanya, tidak ada yang akan tahu. Sebuah pisau berkelebat. Wajahnya memucat. Jika kau akan menyalahkan seseorang, kata bos itu, salahkan kebodohanmu. Makoto bergerak. Dia muncul di samping mereka dalam sekejap. Meninju pergelangan tangan bos. Pisau itu berdentang ke tanah. Makoto tidak ingin mendapat perhatian. Dia meraih kepala bos dan membenturkannya ke dinding. Keras. Mochiyama membeku. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Apakah itu benar-benar Makoto? Para preman itu tercengang. Senyum mereka lenyap. Makoto mengencangkan cengkramannya dan berbicara dengan tenang. Aku akan bertanya sekali. Siapa yang mengirimmu? Di jantung kota, Tuan Kaya menerima panggilan mendesak. Bekas luka itu bergerak. Kaya berada di dalam mobil patrolinya ketika laporan itu masuk. Dia segera meminta detailnya. Lebih dari 30 orang menuju ke gang belakang East Street. Itu melibatkan seorang siswa. Dan ada satu sandera wanita. Kaya menginjak pedal gas. Dia meminta bala bantuan segera. Lalu menambahkan satu instruksi lagi. Jangan beritahu kepala Unaga. Dia memperingatkan rekannya untuk tidak terburu-buru masuk. Orang-orang itu bukan penjahat kecil. Mereka adalah pengedar narkoba. Orang-orang yang tidak akan ragu untuk membunuh. Ketika rekannya tidak menjawab, Kaya membentak, menuntut jawaban. Kemudian datanglah jawabannya. Bala bantuan tidak akan diperlukan. Kaya membeku. Apa maksudmu? Anak laki-laki yang kita sebutkan tadi, dia melumpuhkan mereka semua. Kembali di gang, Makoto mengencangkan cengkramannya di kepala bos. Pria itu terengah-engah bertanya apakah Makoto benar-benar sampah dari keluarga Yayamori. Dia tidak percaya seseorang dari bekas luka telah jatuh begitu mudah. Suara Makoto tenang, terlalu tenang. Dia bertanya dari mana informasi itu berasal. Keluarga Amitani atau keluarga Yayamori? Jawab dalam 3 detik. Bos itu berjuang. Jari-jari Makoto mengencang. Tulang berderit. 3, 2, hentikan. Lampu polisi membanjiri gang. Tuan Kaya melangkah maju dengan petugas lain. Dia menyuruh Makoto untuk tidak melangkah lebih jauh. Jika dia melewati batas itu, dia tidak akan berbeda dari mereka. Makoto melirik para petugas. Kebetulan atau keniscayaan. Memaksa masuk akan mudah, tapi sekarang bukan waktunya. Dia tidak bisa mengungkap kekuatan sejatinya. Makoto melepaskan cengkeramannya. Bos itu ambruk, terengah-engah. Kaya menghela napas. Mereka berhasil tepat waktu, tapi jauh di lubuk hatinya dia tidak percaya apa yang telah dilihatnya. Satu anak laki-laki, lusinan penjahat kejam. Kaya mendekat dan memperkenalkan diri. Kaya Haruki, polisi kota Naomi. Makoto tetap diam. Mochiyama menyambutnya sebagai gantinya. Kaya meyakinkan mereka. Semuanya akan ditangani oleh petugas Rokuhara Fumiya. Makoto mengerti. Jaringan pengawasan kota itu kedap udara. Pernyataan akan diambil nanti dan tidak ada yang tidak terkait akan ditanyakan. Kemudian suara keras bergema di gang. Bagus aku datang. Seorang pria melangkah maju. Mata dingin, postur kaku. Jika aku tidak datang, katanya, polisi, ini adalah Unaga Rizu, komisaris polisi kelas 2. Dia menunjukkan surat perintah penangkapan. Mochiyama berteriak protes. Mereka adalah korbannya. Mereka diserang. Unaga mengabaikannya. Dari sudut pandangnya,
Siswa itu telah memukuli mereka secara brutal. Kaya membentak. Dia mencengkeram kerah Unaga. Menuntut dia berhenti berbohong. Dia tahu persis siapa orang-orang itu dan dia memutarbalikkan cerita. Unaga balas menatap, bertanya kapan Kaya mulai menentang atasannya, memperingatkannya. Satu kata dan jabatannya akan hilang. Kaya membalas, menyebutnya keji. Fumiya dengan cepat menahan Kaya, mencoba menenangkannya. Saat itulah Makoto berbicara. Bawa aku. Kaya menatapnya, bertanya apakah dia serius. Makoto mengerti. Siapapun yang berada di balik ini telah berusaha keras untuk menjebaknya. Jika dia tidak menyelesaikannya sekarang, ini tidak akan pernah berakhir. Dan itu akan mengganggu kultivasinya. Unaga menyeringai, mengatakan Makoto sangat kooperatif untuk seorang penjahat. Makoto memiringkan kepalanya, lalu dengan tenang bertanya, bagaimana aku adalah seorang siswa? Unaga membeku hanya sesaat, tapi itu sudah cukup. Makoto mengerti. Seorang antek, bukan dalangnya. Dia melangkah lebih dekat, menyarankan agar mereka berurusan dengan orang yang menarik benang. Unaga menertawakannya, menyuruhnya pergi. Makoto melewatinya, lalu berhenti, berbalik. Dia mengangkat sebuah kancing. Sayang sekali, katanya. Wajah Unaga menegang. Dia tidak tahu kapan itu diambil. Makoto mencondongkan tubuh. Lain kali, mengambil kancing saja tidak akan cukup. Unaga membakar momen itu ke dalam ingatannya. Di tempat lain, di dalam fasilitas penahanan, seorang tahanan duduk menghadap dinding. Seorang penjaga memukul jeruji, memanggil perhatiannya. Kau akan segera bertemu seseorang, katanya. Makoto Yaimori, lalu datanglah perintah itu, sederhana, dingin. Pastikan dia tidak keluar hidup-hidup. Makoto diantar ke selnya. Saat pintu tertutup, dia merasakannya. Tatapan asrama, niat membunuh. Orang-orang di dalam tidak ada di sini untuk hidup berdampingan. Mereka ada di sini untuk menghakiminya. Makoto merasa itu lucu. Di ujung sel, seorang pria duduk dengan tenang. Dia tidak terlihat bersemangat, tidak terlihat gelisah, yang membuatnya menonjol. Makoto memperhatikannya, jadi itu orangnya. Pria itu akhirnya berbicara. Dia berkata bahwa sejak lama dia mengikuti satu aturan. Dia tidak pernah menyentuh orang biasa. Baginya, mereka terlalu lemah, tidak sepadan. Dia berdiri, menjulang di atas orang lain. Aku disewa untuk menyingkirkanmu, katanya dengan tenang. Namaku Funaki Zenyi. Dia menyarankan Makoto untuk berhenti melawan, mengatakan itu hanya akan memperpanjang rasa sakit. Makoto memiringkan kepalanya. Apakah kau juga bawahan seseorang? Sejak Zenji berdiri, Makoto sudah merasakannya. Tekanan yang tajam dan menyengat. Dia lemah sekarang, tapi meski begitu, dia bisa mengenalinya. Rayatsu. Zenji menyeringai. Dia berniat untuk mengakhiri ini seketika. Dia bergerak, tapi Makoto menghilang. Mata Zenji membelalak. Apa? Sebuah tangan menghantam wajahnya. Suara Makoto menyusul. Yang lemah di sini adalah kau. Makoto menghajarnya ke tanah. Dampak itu mengguncang sel. Zenji bereaksi cepat. Dia meraih kaki Makoto dan menariknya. Makoto terlempar melintasi ruangan, tapi dia memutar di udara dan mendarat dengan bersih. Zenji mendecakkan lidahnya. Dia telah meremehkannya. Baiklah, dia menggeram. Aku akan mengajarimu dengan benar. Makoto berdiri di dekat pintu sel. Lalu dia menghilang lagi. Detik berikutnya, tinjunya menancap di perut Zenji. Suaranya tumpul, berat. Tubuh Zenji terlipat. Dia menabrak dinding. Dampak itu menghilangkan udara dari paru-parunya. Darah menyembur dari mulutnya. Sebelum dia bisa pulih, Makoto sudah ada di atasnya. Zenji nyaris tidak mengangkat tangannya dan terlempar oleh tendangan. Debu memenuhi sel. Beton retak. Zenji berjuang untuk berdiri. Darah mengalir di wajahnya. Memar menutupi tubuhnya. Dia mengutuk dengan kasar. Dia menyerang. Makoto menghindar dengan mudah dan membalas. Pukulan lagi. Lebih dalam. Lebih berat. Zenji membentur dinding lagi. Kali ini, dia tetap tergeletak. Kebingungan membanjiri mata Zenji. Apa yang sedang terjadi? Ini tidak mungkin. Tapi Makoto sudah ada di sana, berdiri tepat di depannya. Makoto mengangkat tinjunya. Kemudian menghajarnya ke bawah. Boom! Tanah di bawah mereka hancur berkeping-keping. Retakan membentuk jaring laba-laba di lantai. Zenji terbatuk dengan keras. Darah tumpah dari mulutnya. Air mata mengalir di wajahnya tanpa terkendali. Makoto mencengkeram kerahnya. Suaranya tenang, dingin. Siapa yang menarik benang? Lalu dia menambahkan, satu hal lagi. Dari mana kau mendapatkan Reiatsumu? Sementara itu, monster macam apa itu? Dia menuntut. Suara di ujung telepon menjawab dengan tenang. Itu hanya kegagalan keluarga Yamori. Bukan siapa-siapa. Seseorang yang seharusnya mudah ditangani. Unaga menggertakkan giginya. Dia diingatkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka telah mengirimkan Reuters. Pria yang keluar dari Ryuda.
Jika semuanya berjalan lancar, Unaga akan direkomendasikan kepada Tuan Ima. Dan hanya dengan begitu dia akan memenuhi syarat untuk menjadi kepala polisi kelas 3 distrik Baoyan. Unaga menelan ludah. Dia memperingatkan pria di telepon, Hashimoto, untuk tidak melupakan janji itu. Sementara itu, di dalam sel tahanan, Makoto duduk dengan tenang di depan Zengi. Kau masih tidak mau bicara, kata Makoto. Setelah semua itu butuh keberanian. Zengi tertawa lemah. Dia mengakuinya. Dia telah meremehkan Makoto. Seseorang yang dia adalah di luar kemampuan orang biasa. Rumusan kata itu menarik perhatian Makoto. Orang biasa. Zengi menjelaskan. Beberapa tahun lalu di Ryuda, dia bertemu seorang lelaki tua. Hanya dengan satu tangan, lelaki itu memanipulasi Chi dan membelah pohon besar menjadi dua. Biksu tua itu memberinya sebotol yang dia sebut air suci. Zengi meminumnya dalam bentuk yang salah selama beberapa tahun. Perlahan, tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Makoto langsung mengerti. Apa yang Zengi sebut air suci adalah cairan roh, Rieki. Jika Ryuda benar-benar memiliki mata air roh, Makoto ingin melihatnya sendiri. Mata air roh hanya terbentuk di tempat yang jenuh dengan energi spiritual. Seiring waktu, energi itu mengembun menjadi cairan dan akhirnya menjadi mata air. Di benua Luyue, bahkan setetes cairan roh pun tak ternilai harganya. Makoto mengajukan pertanyaan yang jelas. Jika kau telah melampaui orang biasa, mengapa kau mematuhi mereka? Ekspresi Zengi menjadi gelap. Dia menjelaskan. Anaknya menderita ALS. Biaya pengobatan sangat besar. Air suci itu tidak menyembuhkan penyakitnya. Itu hanya membuat anaknya tetap hidup, jadi dia membutuhkan uang. Waktu. Adakah kesempatan untuk menemukan obat yang sebenarnya? Makoto mengerti. ALS bisa diobati. Aku mungkin bisa menyelamatkan anakmu, kata Makoto. Zengi membeku. Dia pikir dia salah dengar. Makoto menjelaskan cairan roh yang sangat pekat berbahaya bagi orang biasa. Itu bisa merusak tubuh jika digunakan secara tidak benar. Tapi dengan teknik yang tepat, khasiat penyembuhannya bisa disempurnakan dan diperkuat. Makoto mengeluarkan jimat. Zengi menyaksikan saat Makoto mengaktifkannya. Luka di sekujur tubuhnya memudar. Rasa sakitnya lenyap, pernapasannya stabil. Mata Zengi membelalak. Makoto menatapnya dengan tenang. Kau punya dua pilihan. Beritahu aku siapa yang menarik benang, dan aku akan menyelamatkan anakmu. Atau kau mati di sini. Zengi tersenyum tipis. Seperti yang dia duga, Makoto tidak biasa. Dia mengungkapkan namanya. Hashimoto Kosei. Kebanyakan orang hanya memanggilnya Kosei. Di tempat lain, seorang pria berambut pirang mengakhiri panggilan telepon dengan mencemooh. Unaga ketakutan pada Moriyaya yang bukan siapa-siapa. Pria ini adalah Hashimoto Kosei, pemilik klub Kozan. Dia berpaling kepada tamunya, bertanya dengan sopan apakah dia lebih suka daging atau minuman. Wanita itu diikat di kursi, memar, kelelahan, air mata diam-diam mengalir di pipinya. Pihak Kosei memanggilnya anak nakal karena melupakan sopan santunnya. Dia melepaskan selotip dari mulutnya, memegangi wajahnya, bertanya dengan gila. Gigi mana yang harus kita mulai kali ini? Dia berpaling beberapa saat kemudian, tidak terganggu. Pelayannya masuk dan melaporkan panggilan dari Tuan Ayema, bertanya tentang situasi Moriyaya. Kosei melambaikan tangannya. Dia sudah mengirimkan Reuters. Dan dia berencana untuk mengunjungi kantor polisi nanti. Baginya, Makoto Yayamori sudah menjadi mayat. Kembali ke sel, Zengi menyerahkan kalung dengan liontin berbentuk salib kepada Makoto. Di dalamnya, cairan roh yang pekat. Jika ditaburkan pada rumput hati perak, itu bisa memaksanya berbuah segera. Memurnikan benih menjadi pil Juchi akan memungkinkan Makoto mencapai tahap kedua pemurnian Chi. Makoto menerimanya. Itu persis seperti yang dia butuhkan. Zengi memperingatkannya. Mulai sekarang, Kosei akan menargetkannya secara langsung. Dan mereka yang menjadi target Kosei, tidak pernah berakhir dengan menyenangkan. Makoto tidak khawatir. Selama kau melupakan kesepakatan kita, katanya, kau akan baik-baik saja. Adapun Kosei, aku akan menyambutnya untukmu, di Universitas Niha. Sebuah mobil sport kuning berhenti. Shizuru keluar dan melepas kacamatanya. Jika dia tidak melihat foto-foto itu sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Anak laki-laki yang menjual jimat di jalanan sebenarnya adalah anak yang diasingkan dari keluarga Yayamori. Lebih mengejutkan lagi, dia adalah junior di universitasnya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya ringan. Kebetulan sekali, dia memutuskan untuk mengunjungi kantor presiden dan bertanya kepada paman Jin kelas mana Makoto. Di dalam kantor, seseorang sudah berteriak. Dia sedang berbicara dengan pamannya. Mochiyama Jin, presiden Universitas Niha. Pihak Jin. Bahkan jika tuduhan itu benar, dia tidak bisa terlibat. Jika dia melakukannya, universitas akan ikut terseret bersamanya. Saki sangat marah. Dia tidak bisa menerima bahwa bahkan jika Makoto dibawa oleh petugas korup, universitas tidak akan melakukan apapun.
Dia menolak untuk berdiam diri dan menonton. Instruktur Kumono Hina mencoba menenangkannya. Dia meyakinkan Saki bahwa Makoto tidak akan pergi lama. Saat itu juga, pintu kantor terbuka. Saki membeku. "Senior?" Shizuru telah masuk. Dia melihat sekeliling. "Apakah kalian sedang membicarakan Makoto Yayamori?" Di tempat lain, di dalam kantor polisi, Tuan Kaya akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia menuduh Unaga Rizo secara langsung. Mereka telah mengejar Scar selama bertahun-tahun, dan sekarang setelah mereka menangkapnya, Unaga siap membiarkannya pergi. "Ini adalah penyalahgunaan wewenang," kata Kaya dengan dingin. Atasan Unaga adalah kejahatan serius. Kaya tidak mundur. Dia mengakuinya dengan jelas. Dia tahu Unaga sedang merencanakan sesuatu. Kemarahan Unaga memuncak. Dia menantang Kaya untuk mengatakannya dengan lantang. Sebelum hal itu bisa meningkat, pintu terbuka. Saki dan Shizuru masuk. Saki menuntut agar Makoto segera dibebaskan. Unaga memarahi petugas di pintu. Menuntut untuk tahu bagaimana orang luar diizinkan masuk, dia memandang Shizuru, mencemooh, "Anak Yayamori seharusnya tidak memiliki dukungan yang berarti, dan bahkan jika dia punya, itu tidak akan masalah." Dia menyatakan dengan tenang bahwa Makoto dicurigai melakukan perampokan dan penyerangan. Pembebasan tidak mungkin. Kaya membalas, bertanya kapan Makoto pernah dicurigai melakukan kejahatan seperti itu. Unaga mengabaikannya. Masalah internal bukanlah sesuatu yang bisa dipertanyakan oleh seorang bawahan. Saki menunjukkan hal yang jelas. Jika Makoto ditahan, di mana para preman itu? Membebaskan penjahat sambil menahan seorang siswa yang tidak bersalah adalah korupsi yang jelas. Wajah Unaga mengeras. Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak berkewajiban untuk menjelaskan apapun, dan jika dia tidak pergi, dia akan ditangkap karena menghalangi keadilan. Shizuru dengan tenang meletakkan teleponnya di meja, duduk di sofa, dan tersenyum tipis. "Silakan saja," katanya, "coba saja." Unaga kehilangan kesabaran. Dia memerintahkan petugas untuk menahan semua orang di ruangan itu, membungkam mereka. Para petugas bergerak. Unaga menyatakan mereka sebagai kaki tangan Makoto Yayamori, dan menangguhkan Kaya karena melindungi penjahat. "Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan," kata Kaya tajam. Shizuru tetap tidak terpengaruh. Dia mengajukan satu pertanyaan. "Bisakah Anda benar-benar membungkam semua orang dengan tuduhan palsu?" Unaga tertawa, menghina seorang pejabat pemerintah hanya akan memperburuk hukuman mereka. Shizuru dengan tenang menunjukkan bahwa beberapa orang jelas telah melakukan bantuan untuknya. Bahwa jika uang bisa menyelesaikan masalah, maka kasus Makoto juga bisa diselesaikan. Senyum Unaga berubah dingin. Dia mengatakan kekuasaan datang dengan hak istimewa, dan itu hanyalah takdir Makoto. Kemudian dia dengan santai menambahkan bahwa laporan dapat dengan mudah ditulis yang mengatakan Kaya melawan penangkapan, dan semua orang meninggal dalam kekacauan. Ruangan menjadi hening. Kemudian Shizuru tiba-tiba berkata, "Direktur Oji, apakah Anda mendengar itu?" Sebuah suara tenang berbicara. "Ya, Nona muda, saya mendengar itu." Semua orang menoleh. Direktur Oji rupanya telah mendengarkan percakapan mereka selama ini. Wajah Unaga kehilangan warna. Shizuru bertanya dengan sopan apakah dia telah mendengar semuanya. Direktur Oji mengangguk. "Karena keterlibatan dengan kekuatan antisosial," katanya datar, "penyalahgunaan wewenang dan ancaman terhadap keluarga anggota dewan." Unaga Rizu dengan ini ditangguhkan. Dia akan diinterogasi segera. Kaki Unaga lemas. Dia nyaris berhasil bertanya, "Siapa Anda?" Shizuru menjawab dengan tenang, "Saya dari keluarga Shuga." Keputusasaan memenuhi mata Unaga sehingga anak Yayamori itu memiliki hubungan dengan keluarga Shuga. Sementara itu, di dalam sel tahanan, Makoto memeriksa cairan roh. Jumlahnya sedikit, cukup untuk satu kali penggunaan. Lalu dia merasakan pergerakan. Suara sepatu hak tinggi bergema semakin dekat. Pintu sel terbuka. Makoto mendongak. Shizuru tersenyum. Di sampingnya berdiri Mochiyama Saki. "Maaf, kami terlambat," kata Shizuru. "Kembali ke wanita pirang ini." Kosei sangat marah. Dia membanting cangkir ke lantai, berteriak bahwa semua orang di sekitarnya tidak berguna. Satu bawahan setengah mati, yang lain menuju penjara. Baginya itu membuat mereka semua tidak berharga. Jika misi keluarga Ima gagal, Kosei tahu dia juga tidak akan aman. Pengawalnya ragu-ragu sebelum bertanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Ekspresi Kosei berubah dingin. Dia akan mengirim orang terbaiknya. Kali ini, membunuh Makoto bukanlah prioritas. Untuk menunjukkan ketulusan kepada keluarga Ima, dia akan berurusan dengan sampah itu secara pribadi. Sementara itu, dia telah membeli semua yang dia butuhkan, dan benar-benar mengosongkan dompetnya lagi. Tetap saja, itu sepadan. Dia mulai memurnikan pil pengumpul Qi. Metodenya sederhana. Memampatkan energi spiritual berkepadatan tinggi. Sempurnakan itu. Stabilkan itu. Pil itu tidak murni. Tapi untuk dunia ini, itu lebih dari cukup. Makoto menelannya. Gelombang energi menyebar ke seluruh tubuhnya.
Napasnya stabil. Meridiannya mengembang. Pemurnian Qi. Tahap kedua. Lalu anak kita menghilang di udara. Dia tersenyum tipis. Sudah lama sejak dia bergerak seperti ini. Dia mengaktifkan langkah awan. Dengan kecepatan ini, bahkan peluru tidak akan menyentuhnya. Tapi cairan rohnya hilang. Semuanya. Jika dia ingin maju lebih jauh, dia membutuhkan lebih banyak barang-barang yang diresapi roh atau cairan. Menurut Funaki, ada mata air roh di Ryuda, tetapi pergi ke sana secara terbuka berbahaya. Jadi Makoto memutuskan untuk mengandalkan koneksi lokal yang diperkenalkan Funaki. Masalahnya adalah uang. Masuk saja akan menelan biaya 2 juta yen. Dan apa yang dia miliki tidak cukup. Kemudian, sebuah iklan di TV menarik perhatiannya. Sebuah iklan kecantikan. Suntikan kecantikan Sugao. Pulihkan masa muda hanya dengan 1 jarum. Itu sangat populer, terutama sekarang, karena dijual dengan harga terendah yang pernah ada. Makoto langsung mengerti. Wanita di dunia ini terobsesi dengan masa muda, dan itu memberinya sebuah ide. 5 jam sebelumnya, Makoto duduk berhadapan dengan Shizuru saat makan malam. Dia masih sulit mempercayainya. Dia adalah putri dari anggota Dewan Sugah. Sekarang masuk akal bagaimana dia bisa menghubungi kepala polisi secara langsung. Dia mengakui dia punya permintaan. Makoto mengangkat alis. Permintaan apa? Dia bertanya apakah dia tahu gedung Sugao, perusahaan kosmetik terbesar di kota Nihai. Kemudian dia dengan santai mengungkapkan dia memilikinya. Malam besok, dia akan mengadakan pesta di sana untuk merayakan pemulihan ibunya. Dan dia ingin Makoto hadir. Malam pesta. Di lantai atas gedung Sugao, tempat itu ramai dengan percakapan. Makoto mengamati dengan tenang. Pada levelnya saat ini, pil roh di luar jangkauan. Tapi ramuan biasa? Itu mungkin. Pil Juyen, pil kelas rendah umum di benua Luyue yang banyak digunakan oleh kultivator wanita. Tapi di sini, menjual hanya 3 atau 4 pil bisa dengan mudah menghasilkan 2 juta yen. Kesempatan itu ada di hadapannya. Sudah waktunya untuk bergerak. Bibi Shizuru, Anohoshisu dan pamannya Shiroshisu mendekatinya. Mereka berkomentar bahwa seorang wanita berusia 30-an sudah tidak muda lagi. Bahwa sudah waktunya dia memikirkan pernikahan. Mereka mengejeknya, mengatakan dia mungkin akan berakhir seperti Masami Yoshisu, seorang wanita tua yang belum menikah. Shiro mencibir, mengatakan Masami membayar harga untuk masa mudanya yang egois. Sekarang pikun, tidak berguna bagi keluarga. Masami menundukkan kepalanya. Dia tidak membalas. Yoko membentak, menyuruhnya berhenti. Shizuru mengingatkannya, Masami telah membesarkan mereka setelah ibu mereka meninggal. Shiro menepisnya, mengklaim dia berbicara untuk kepentingan semua orang. Sekarang Yoko telah terbangun, Shizuru harus menerima lamaran pernikahan. Yoko terbatuk. Shizuru bergegas ke sisinya. Shiro melanjutkan tanpa henti. Mengatakan seorang wanita yang belum menikah telah melewati masa jayanya adalah barang dagangan yang cacat, menyarankan keluarga Ocho sebagai pasangan. Masami akhirnya berbicara, mengatakan dia punya pikirannya sendiri. Shiro mencemooh, menuduhnya egois, lalu menambahkan tidak ada produk kosmetik yang bisa memulihkan masa muda. Saat itulah suara tenang memecah keheningan ruangan. Saya bisa. Keheningan jatuh. Semua orang menoleh. Makoto melangkah maju. Ada batas seberapa kasar seseorang bisa, katanya dengan tenang. Memanggil seorang wanita yang dihormati cacat melampaui batas itu. Shiro membentak, menuntut untuk tahu siapa dia, memanggil keamanan. Shizuru turun tangan. Ini Makoto Yaimori, orang yang menyelamatkan ibuku. Yoko sedikit menundukkan kepalanya, berterima kasih padanya karena telah menjual jimat itu. Makoto menjawab dengan sopan. Tidak perlu berterima kasih. Shiro mencemooh, mengklaim mereka tertipu oleh penipu bahwa Yoko pulih berkat pengobatan modern, bukan jimat yang mencurigakan. Makoto mengangguk dengan tenang. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan benar. Saya seorang peneliti, yang berspesialisasi dalam waktu dan nilai, dan mitra bisnis Presiden Suga. Shizuru membeku. Dia tidak tahu. Seseorang tertawa, mengatakan dia tidak seharusnya berada di sana, bahwa mereka hanya membahas apakah masa muda dapat dipulihkan sama sekali. Makoto tersenyum tipis. Kalau begitu, katanya, saya bisa memberi Anda jawaban. Dia berbalik ke arah Masami dan mengulurkan tangannya. Maukah Anda membantu saya dengan demonstrasi? Masami ragu-ragu, gugup. Makoto membuka kotak kecil. Di dalamnya, 1 pil. Ini, katanya dengan tenang, adalah pil Juliane. Shiro menuduh Makoto sebagai pembohong. Masami bertanya-tanya apakah benar-benar baik-baik saja untuk memakannya. Shizuru menjamin bahwa Makoto dapat dipercaya sehingga dia akan meminumnya sendiri. Yoko mendukung bahwa dia akan melakukan hal yang sama karena dia adalah penyelamatnya. Dia sangat mempercayainya. Seorang pria berpendapat bahwa tidak mungkin obat peremajaan benar-benar ada. Makoto berbisik di telinga Masami, menggoda dia dengan menyarankan bahwa dia dapat merebut kembali perasaan masa mudanya.
Itu membuatnya teringat saat-saat orang memanggilnya nenek tua atau bahwa dia memiliki wajah tua. Setelah itu, dia yakin dan memutuskan untuk mencobanya. Dia mengambil pil itu dan menelannya. Semua orang terkejut dan ngeri. Awalnya, sepertinya tidak ada yang terjadi jadi mereka pikir itu bohong. Mereka bahkan menyarankan bahwa itu beracun. Shiro tampak sombong karena dia pikir dia telah membuktikannya sebagai omong kosong. Dia bahkan memandang rendah Makoto karena menjadi seorang peneliti. Tapi tiba-tiba, mereka melihat wajah, rambut, dan tubuh Masami berubah. Seorang pria memegang cermin agar dia memeriksa penampilannya. Dia tampak sama seperti ketika dia masih muda. Semua orang tidak percaya. Seorang wanita paruh baya mendekati Makoto untuk menanyakan berapa harga pil itu karena dia juga menginginkannya. Dia menjawab bahwa harganya 400.000 yen per pil. Tetapi dia hanya punya 10 pil bersamanya. Para tamu mulai menawar hanya untuk mendapatkan satu. Shiro tidak senang karena mereka membuat keributan tentang satu pil Zuyan. Para pengusaha di samping berbisik di antara mereka sendiri bahwa teknik alkimia adalah tempat nilai sebenarnya berada. Dan jika mereka bisa mendapatkan hak distribusi, mereka akan kembali ke puncak industri. N.O. berpendapat bahwa jika mereka melakukan itu, perusahaan akan bangkrut, tetapi Shiro menyuruhnya diam. Dia pikir dia bisa merayu anak itu dan membeli waktu sampai mereka menikahkan Shizuru dengan keluarga Ocho. Dan kemudian mereka bisa mengumpulkan investasi dari Ocho. Ketika itu terjadi, mereka akan bisa mendapatkan pil sebanyak yang mereka inginkan. Seorang pria gemuk mendekati Makoto dan memberitahunya bahwa grup Kozan akan membeli hak distribusi seharga 4 juta yen. Seorang pria mendengar itu dan mengatakan kepadanya bahwa grup Ringkyo akan menawarkan 20 juta. Shiro menarik perhatian semua orang dan memberitahunya bahwa Makoto adalah tamu Shizuru, dan tidak pantas membicarakan kesepakatan bisnis. Sebagai gantinya, dia mengundang Makoto untuk berbicara dengannya. Kemudian dia mengatakan kepadanya bahwa perusahaannya akan menawarkan 30 juta, dan mereka bisa mengatur pembagian keuntungan 30,70. Makoto bertanya apakah dia akan mendapatkan 70% dan 30% untuk perusahaan Shiro. Shiro menjawab tidak, dan justru sebaliknya. Dia bahkan membual tentang koneksi keluarga Hoshizu, yang membuat Shizuru mempertanyakan koneksi apa yang dimiliki keluarga itu. Shiro tidak percaya dia mengatakan itu padahal dia juga keluarga, tetapi dia tidak begitu setuju. Dia menunjukkan bahwa ketika dia kehilangan 160 juta yen dan dia menggunakan perusahaan yang ditinggalkan neneknya sebagai jaminan, dia tidak berpikir tentang keluarga. Itu membuatnya gugup. Dia menyuruhnya berhenti bersikap konyol. Dia mengancam akan membacakan penarikan dana keluarga Ocho dan pemberitahuan permintaan bank. Yoko terkejut mendengar bahwa dia menggunakan perusahaan ibunya sebagai jaminan. Shiro menjadi pucat. Dia bertanya bagaimana mereka mengetahuinya dan apakah mereka telah menyelidikinya. Shizuru tahu bahwa mereka hanya datang ke sana hari itu untuk memeras uang dari ibunya. Mereka berencana untuk mengurasnya, persis taktik yang sama yang dia gunakan dengan neneknya. Dia menolak untuk memberinya bahkan 1 sen pun. Dia menyadari rencananya untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengeluarkan modal karena dia bahkan tidak memiliki 30 juta yen. Singkatnya, dia akan menipu Makoto. Dia menyangkalnya. Dia meminta Yoko untuk memberitahu putrinya bahwa itu tidak benar, tetapi Yoko kecewa padanya. Dia memberinya perusahaan ibu mereka karena dia mengatakan dia akan mengubah hidupnya. Shiro memohon kepada saudara perempuannya, mengandalkan perlindungan yang selalu dia berikan padanya. Dia beralasan bahwa dia harus membantunya karena dia adalah satu-satunya pria yang tersisa di keluarga Hoshizu. Masami menambahkan bahwa dia mengabaikan bagaimana dia mengabaikan perasaan keluarga, tetapi menggelapkan warisan ibu mereka benar-benar tidak bisa dimaafkan. Jadi dia tidak akan membantunya dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus menanganinya sendiri. Dia tidak percaya bahwa dia meninggalkannya. Shizuru memberinya pilihan. Dia bisa menghadapi penegakan hukum yang diperintahkan pengadilan dan menghabiskan sisa hidupnya dalam hutang, atau dia bisa menjual perusahaan itu kepadanya seharga 1 yen. Jika ada orang lain yang benar-benar menginginkan perusahaan busuk itu, dia juga bisa membiarkan mereka memilikinya. Shiro tersengang. Beberapa pria di ruangan itu berpikir dia mendapat apa yang pantas dia dapatkan. Kemudian, Shizuru menyarankan Makoto bahwa ada banyak pengusaha di pesta itu. Dia bisa memperkenalkannya kepada beberapa orang jika perlu. Dia menambahkan bahwa untuk hak distribusi pil, 40 juta yen adalah harga yang wajar, dan dia akan dapat menyimpan 80% dari keuntungan. Tetapi orang-orang di sana semua adalah hiu, jadi dia harus memilih dengan hati-hati. Dia juga menyatakan bahwa dalam hal bisnis, dia merasa Shizuru berkomentar bahwa itu adalah tempat yang bagus. Dia menjawab bahwa itu hanya sewaan. Dia berterima kasih padanya karena telah mengantarnya pulang karena itu sangat membantu. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah teman jadi itu bukan apa-apa. Makoto cukup terkejut dengan pernyataan itu. Dia tersenyum padanya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah teman. Setelah itu, dia tenggelam dalam pikiran. Dia mulai berpikir bahwa hidupnya tidak begitu buruk. Dia sampai di pintu depan rumahnya. Dia membuka pintu.
Di dalam gelap, cahaya bulan bersinar di pintu masuk, dan itu mengungkapkan anjing yang terbaring di genangan darahnya sendiri setelah ditusuk di tengah-tengah tubuhnya. Mata Makoto memerah saat amarah menguasai dirinya. Ekspresinya berubah dingin dan mengerikan. Dia bingung tentang apa yang terjadi. Seorang pria yang memata-matai Makoto bernama Kosei melaporkan bahwa Makoto telah kembali ke rumah dan dia curiga bahwa wanita bersamanya adalah pacarnya. Kosei memerintahkannya untuk menangkapnya. Mereka berpikir bahwa begitu mereka membuatnya merasakan putus asa, Tuan Ayema akan puas. Bersamaan dengan itu, Makoto memasuki rumahnya. Dia melihat kondisi anjingnya. Pelaku berharap dia menikmati hadiah yang mereka tinggalkan untuknya. Dia bergegas menuju anjing itu dan memeriksa kondisinya. Itu masih bernapas jadi jimat masih bisa menyelamatkannya, tapi dia tidak tahu ada seseorang di langit-langit yang menunggu untuk menyergapnya. Pria itu melihat kesempatan dan melompat untuk menikamnya. Makoto hampir terkena bahu, tapi dia menghilang. Dan dalam sekejap, dia melakukan serangan balik, menendang wajah pria itu sambil memegangi anjing yang telah pulih. Orang-orang yang bersembunyi di balik perabotan keluar dan bingung tentang apa yang terjadi. Dia meletakkan anjing itu dan memerintahkannya untuk bersembunyi. Pria yang baru saja dia tendang, berdarah melalui tengkorak. Makoto melihat bahwa dia memiliki cadangan. Makoto memelototi mereka, energi ungu menyala di belakangnya saat dia berbicara dengan dingin, menantang mereka untuk memilih apakah mereka harus bertarung satu lawan satu. Orang-orang itu menyerangnya untuk memukulinya sampai babak belur, tetapi mereka tidak berencana untuk membunuhnya. Makoto menghindari pisau. Dia mengangkat tangannya. Energi ungu berputar erat di sekitar tinjunya saat dia bersiap untuk menyerang. Dia meraih wajah pria itu dan membantingnya lurus ke bawah, dampaknya memaksanya untuk melepaskan senjatanya saat terbang dari tangannya. Yang lain membeku karena terkejut, menatapnya saat rasa takut merayap ke wajah mereka. Itu adalah yang pertama yang dia kalahkan. Orang lain menyerangnya sambil berteriak padanya untuk tidak sombong. Dia menunduk untuk menghindari pisau. Kemudian dia memelintir lengan pria itu, membuatnya menjerit keras. Kemudian dia meraih lehernya dan mencekiknya. Dia melepaskannya ketika pria itu sudah tidak sadarkan diri. Itu adalah orang kedua yang dia kalahkan. Para penyerang mengubah rencana dan memutuskan untuk menembak anggota tubuhnya. Mereka menembaknya, tetapi dia mampu menghindari peluru sambil mendekat. Dia berencana untuk menghadapi setiap orang terakhir dari mereka sampai mereka mulai berbicara. Sementara itu, Kosei mengeluarkan alat penyiksanya. Dia meraih pisau bedah sambil mengakui kepada sanderanya bahwa dia pikir dia hanyalah seorang bocah. Dia tidak menyangka bahwa dia adalah wanita yang diimpikan setiap pria di kota Kongkai. Dia menyadari bahwa dia adalah Shizuru Suga, putri Dewan Kenji Suga. Tangan dan kakinya dirantai di meja dan mulutnya disegel dengan selotip. Tiba-tiba dia menerima telepon. Dia bertanya apakah mereka berhasil membunuhnya, tetapi yang mengejutkannya itu adalah Makoto. Dia mengatakan kepadanya bahwa anak buahnya tidak akan bangun lagi. Makoto mengakui bahwa dia tahu bagaimana merencanakan kejutan. Kosei mengungkapkan bahwa dia memiliki putri dewan. Ketika Makoto mendengar itu, tatapan membunuh melintas di matanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan datang jadi lebih baik dia membiarkannya pergi. Dia memperingatkannya untuk tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kosei memanggilnya bocah. Dia memberinya 40 menit. Setelah itu, dia akan menunjukkan kepada setiap warga Kongkai bagaimana dia akan mengirisnya. Tapi dia tidak memberinya lokasi. Dia ingin Makoto mencari tahu sendiri. Panggilan berakhir. Dia meremas teleponnya erat hingga retak. Dia segera pergi ke Kosei. Sementara itu, Kosei memutuskan untuk membuat video teaser film terlebih dahulu. Dia merobek lakban dari mulutnya. Dia terganggu ketika mendengar suara keras dari luar. Dia membuka pintu dan bertanya kepada para penjaga apa yang terjadi. Para penjaga melaporkan kepadanya bahwa sistem penindasan kebakaran di gudang telah dipicu. Dia marah karena dia sudah menyuruh mereka menonaktifkan alarm di sana. Kalau tidak, polisi mungkin akan muncul. Dia memutuskan untuk pergi memeriksanya sementara mereka mengawasi di sana. Shizuru akan kehilangan kesadaran sementara para penjaga di luar panik karena ada penyusup. Seorang penjaga terlempar ke pintu hingga membukanya. Dia mencoba untuk menonton, dan pada napas berikutnya, dia mengucapkan nama Makoto 1 jam yang lalu. Zenji sedang mengendarai sepeda motornya. Dia datang jauh-jauh ke daerah itu untuk mengirimkan surat pengantar kepada Rayuda di tengah malam. Namun, Makoto bahkan tidak menjawab teleponnya. Dia memeriksa kembali alamatnya, 432 Amiya Street. Dia terus menguping dan mendengar pria ini meyakinkan Kosei bahwa pembunuh mereka akan menghajarnya sampai mati. Ditambah lagi, mereka menangkap wanita itu jadi mereka juga akan membawanya. Zenji curiga bahwa ketika pria itu berkata, Tuan Hashimoto, dia mengacu pada Kosei, yang mengirim pembunuh ke rumah Makoto dan menculik seorang wanita. Mobil itu pergi. Dia melacak mereka untuk mengirimkan koordinat ke Makoto. Setelah mengikuti mobil, dia sampai di sebuah rumah mewah dan menelepon Makoto. Makoto menjawab teleponnya. Dia lega karena panggilan itu akhirnya tersambung.
Dia memberitahu bahwa Kose menculik pacarnya dan dia telah melacak anak buahnya dan tiba di rumah mewah tertentu. Dia bertanya apakah itu 32 Hirami Street. Zenji terkejut dan bertanya bagaimana dia tahu tentang itu. Rupanya, anak kita menyiksa dan menyembuhkan seorang pembunuh sampai dia membocorkan semuanya. Dia meminta Zenji untuk membantunya. Dia perlu mengeluarkan temannya dari sana, sementara dia secara pribadi menyeret Kose ke neraka. Setelah beberapa saat, alarm di gudang berbunyi. Kose memarahi penjaganya karena itu bisa membuat polisi datang. Dia memutuskan untuk pergi memeriksanya sementara dua pria menjaga ruangan. Ketika Kose pergi, para penjaga berbicara tentang betapa sulitnya mencari nafkah saat ini. Mereka juga mengeluh bagaimana mereka tidak diizinkan untuk menyentuh gadis di dalam. Seorang pria merasakan seseorang ada di sana, jadi dia bertanya siapa itu. Zenji mendekati mereka. Mereka terkejut. Dia menyuruh mereka untuk bertahan dalam kegelapan sejenak. Dia memukul penjaga itu dan mengirimnya menabrak pintu. Zenji memasuki ruangan. Shizuru memanggil nama Makoto. Melihat kondisinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan bahwa Makoto berutang padanya. Dia menggendongnya di bahunya agar mereka bisa keluar dari sana dengan cepat. Mereka perlu membersihkan diri sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tahu bahwa mobil itu ada di taman di belakang pintu. Jika mereka pergi untuk memeriksa alarm, mereka seharusnya tidak segera kembali. Tanpa diduga, paha kanannya tertembak, membuatnya terjatuh sebelum mencapai pintu. Kose bangga karena keterampilan menembaknya tidak berkurang. Pengawalnya memujinya. Zenji bertanya-tanya mengapa mereka kembali begitu cepat. Kose menyatakan bahwa dia kagum Zenji punya nyali untuk menampakkan diri di hadapannya. Dia menyapanya sudah lama tidak bertemu. Kose senang karena dia datang ke sana untuk dihukum. Dia sangat gembira. Zenji menjelaskan bahwa bukan itu masalahnya, dan dia hanya bisa mengatakan itu setelah dia mengalahkannya. Bersamaan dengan itu, di luar para penjaga melihat seseorang. Mereka bertanya siapa di sana. Anak kita melangkah maju dalam diam, aura merah menyembur di belakangnya saat niat membunuh yang menghancurkan memenuhi udara. Makoto terus berjalan sampai penjaga memegang bahunya untuk menghentikannya dan bertanya apakah dia mendengarkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meninju penjaga itu dan mematahkan hidungnya. Dia mengirim orang itu terbang ke arah gerbang. Yang lain merasa khawatir jadi mereka mengeluarkan senjata mereka. Mereka menyerbu sekaligus. Dia bergerak dalam kabur, energi merah menyala saat dia menyerang. Satu orang terlempar sementara yang lain dihantam ke tanah. Pukulan datang begitu cepat mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Dia melewati mereka tanpa cedera. Dan kemudian dia mengumumkan kepada Kose bahwa dia telah tiba. Sementara itu, di dalam rumah, Zenji terluka parah. Dia benar-benar kalah jumlah. Dia menyesal mendengarkan permintaan Makoto. Dia merasa malu karena dia bahkan tidak bisa menyelamatkan seorang wanita pun. Kose mengatakan kepadanya bahwa begitu dia menghembuskan napas terakhirnya, tubuhnya akan dipotong-potong. Tiba-tiba, pintu depan meledak. Kose bertanya siapa di sana. Makoto berdiri di bingkai pintu, aura ungu berkedip-kedip di sekelilingnya saat debu mengendap di aula. Dia menjawab bahwa dialah yang datang untuk mengirimnya ke neraka. Zenji berkomentar bahwa itu memakan waktu lama baginya. Dia memberinya jimat penyembuh untuk digunakan dan membimbingnya bahwa itu bekerja dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kose memerintahkan semua orang untuk membunuhnya. Semua orang menembakkan senjatanya. Anak kita menerjang ke depan dalam kabur, mata bersinar saat auranya menyembur di sekelilingnya. Peluru tidak akan mempan pada kultivator tahap kedua yang menguasai langkah bayangan awan. Dia menendang wajah pria itu. Ketika Kose memperhatikan kecepatannya, dia ketakutan. Makoto terus melawan orang-orang itu sementara Kose mencoba melarikan diri. Dia diam-diam membuka pintu di belakang. Dia memasukinya dan menginjak-injak jalannya. Dia mengeluh bahwa itu bukan yang mereka katakan. Dia mengharapkannya menjadi sampah, tetapi dengan gerakannya, sepertinya dari keluarga elit yang bergengsi. Dia mencapai pintu dan berteriak kepada mereka untuk segera membukanya. Dia memasukkan kata sandi, tetapi salah. Dia merasa ngeri dan panik. Beberapa anak buahnya terlempar ke sisinya. Bahkan ketika dia gemetar ketakutan, dia menyuruh Makoto untuk tenang karena dia tidak akan bisa menangani pendukungnya. Dan dia mengungkapkan bahwa orang yang menargetkan hidupnya adalah Tuan Ima. Dia yang mendukungnya. Makoto bertanya siapa itu. Dia memperingatkannya bahwa jika dia akan berpura-pura bodoh, dia akan... Keluarga Ima sedang mengatur pernikahan politik dengan keluarga Amaya. Rumor bahwa Makoto menyentuh putri Amaya sedang dalam perjalanan, jadi mereka ingin menghapusnya. Itu dia lagi. Pemilik asli tubuh seharusnya tidak memiliki ingatan tentang bertemu dengannya, jadi dia tahu rumor itu adalah konspirasi untuk menjebaknya. Dia bertanya-tanya siapa di bumi yang akan melakukan itu. Kose mengatakan kepadanya bahwa hanya keluarga Ima yang bisa melakukan sesuatu seperti itu, jadi yang terbaik adalah membiarkannya pergi. Dia mengklaim bahwa keluarga Ima memiliki banyak ahli dan Joe Ima sendiri cukup kuat.
Itu membuat Makoto berpikir bahwa dia adalah seorang kultivator. Kose bernegosiasi bahwa jika dia membiarkannya pergi, dia bahkan mungkin membantunya, dan dia akan melihat nilainya. Makoto mengulangi pernyataan itu dan Kose berasumsi bahwa dia mengerti dia, jadi pukulan itu datang sebagai kejutan. Makoto menghantamkan tinjunya langsung ke Kose, dampaknya membantingnya ke tanah. Kose terlempar dan jatuh keras ke tanah, dampaknya bergema di seluruh ruangan saat wanita itu berteriak kaget. Beberapa wanita dengan pakaian dalam mereka dirantai ke dinding, semuanya memar. Makoto ngeri melihat apa yang dilihatnya. Wanita-wanita itu ketakutan saat dia berdiri di sana dengan diam. Dia sangat marah, dan dia menjawab Kose bahwa wanita-wanita itu bisa mengatakan nilainya lebih baik daripada dia. Dia mengayunkan belatinya dan memotong rantai wanita-wanita itu. Dia melempar belati ke dalam ruangan dan mengatakan kepada wanita-wanita itu bahwa mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan pada Kose. Kose menawarkan uang, nilai, segalanya, tetapi wanita-wanita itu yang jelas-jelas menginginkan balas dendam tidak menginginkan semua itu, mengirimnya ke neraka sudah cukup bagi mereka. Beberapa detik kemudian, Makoto pergi ke sisi Shizuru dan menyembuhkannya menggunakan jimat. Dia menyuruh Zeng keluar dari sana karena dia menelepon polisi, mereka akan segera tiba. Zeng bertanya apakah dia yakin. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi begitu dia menyerahkannya kepada polisi. Sekarang setelah dia mendapatkan informasi yang dia inginkan, Zeng bertanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia mengungkapkan rencananya untuk menyelidiki Ima, tetapi pikirannya berhenti di situ karena dia tahu dia benar-benar kalah jumlah. Di rumah, Makoto melatih tubuhnya sementara anjingnya tidur siang di sofa. Dia menjatuhkan Kose, tetapi rekannya masih di luar sana. Dia perlu menemukan di mana dia berada dan menghancurkannya dengan cepat. Tiba-tiba bel pintu berdering. Ini bahkan membuat anjingnya bingung karena dia tidak tahu siapa itu pada jam malam itu. Ketika dia membuka pintu, seorang pria berjas menyambutnya. Dia mengirimkan sesuatu dari Presiden Suga. Dia juga diberi pesan bahwa dia akan berangkat segera setelah dia siap. Dia tidak tahu apa maksudnya. Dia menutup pintu dan meneleponnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia menerima undangan, tetapi dia tidak mengerti mengapa dia memberinya setelan jas. Dia senang mengetahui bahwa dia menerimanya. Dia bertanya apakah dia bisa melihat ke dalam undangan. Keluarga Hoshisu menjadi tuan rumah pesta itu. Dia bertanya apakah dia harus pergi juga. Sudah pasti dia akan pergi karena untuk memasarkan pil Zuyan, mereka harus mendekati keluarga Hoshisu. Mereka mengendalikan grup farmasi terbesar di kota Kongkai. Dia menambahkan bahwa sepertinya mantan tunangannya akan hadir juga. Berita itu mengejutkannya. Dia akan mengklarifikasi siapa yang dia maksud, tetapi dia memotongnya dengan menyatakan bahwa itu adalah putri dari keluarga Amaya, Yuki Amaya. Mereka tiba di pesta. Shizuru memberitahunya tentang para tamu di pesta, Tuan Pierce, agen umum untuk grup Ace dan Tuan Taro Akai, ketua dewan grup Kengo. Keduanya adalah petinggi yang mengelola dunia bisnis kota Kongkai. Makoto bertanya-tanya apakah mereka juga ingin mendekati keluarga Hoshisu. Shizuru berkomentar bagaimana Makoto lahir dari keluarga bangsawan, namun dia tidak menyadari betapa hebatnya kekuatan mereka. Hanya menjadi kerabat keluarga Amaya sudah cukup untuk membuat semua orang putus asa untuk membangun koneksi. Belum lagi putri keluarga Amaya yang akan segera tiba. Mereka berdiri di dekat pintu. Ketika kepala keluarga Hoshisu masuk, dan di sampingnya adalah Lady Yuki Amaya. Makoto memperhatikan energi spiritual yang datang darinya. Dia bertanya-tanya apakah dia adalah mantan tunangan pemilik tubuh asli. Dia waspada. Nana Hoshisu, kepala keluarga Hoshisu saat ini, melambai saat mereka lewat. Sementara Yuki Amaya, putri keluarga Amaya menunduk. Makoto bertanya-tanya apakah dia seorang kultivator. Dia penasaran apakah dunia itu memiliki metode kultivasi uniknya sendiri, dan dia bahkan tidak mencoba menyembunyikan energi spiritualnya, yang berarti dia sangat percaya diri. Dia berharap dia tahu Ima jadi dia berencana untuk bertanya padanya nanti. Shizuru dengan senang hati menyapa bibinya Nana. Nana menyambutnya dan bertanya bagaimana kabar ibunya. Dia mendengar bahwa ibunya baru saja bangun jadi dia berkomentar bahwa Tuhan pasti telah mengawasinya. Dia berterima kasih atas perhatiannya dan memberitahunya bahwa dia pulih sedikit demi sedikit. Dia membawa beberapa pil Zuyan dari ibunya. Itu adalah pil terbaru yang ditangani perusahaan mereka. Dia memberikannya padanya dan berharap dia tetap cantik selamanya. Nana senang melihat pil Zuyan yang dikabarkan. Pria di sampingnya terkejut dan tertarik. Yuki menatapnya. Nana mengambilnya dan memeriksanya. Dia berkomentar bahwa kualitasnya sangat baik dan itu bisa dianggap sebagai puncak dari pil roh. Dia berharap orang yang menyempurnakannya memiliki keterampilan yang cukup besar. Dia telah bertemu dengan para ahli dunia alkimia, jadi dia penasaran siapa yang menyempurnakannya. Bahkan tidak memiliki segel alkimia. Shizuru memberitahu mereka bahwa itu adalah teman dan mitra bisnisnya. Makoto memperkenalkan dirinya. Nana dan Yuki terkejut. Nana tidak percaya itu dia. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia dulu menggendongnya ketika dia masih kecil dan sekarang dia telah tumbuh begitu banyak.
Dia juga kagum bahwa dia bisa menyempurnakan pil Zuyan itu. Dia berkomentar bahwa keluarga Yaimori benar-benar tidak memiliki mata untuk bakat. Yuki memanggilnya dan menyatakan bahwa keterampilan seperti itu tidak memiliki nilai dalam keluarga bangsawan. Lagi pula, keluarga bangsawan menghargai tingkat kultivasi seseorang di atas segalanya. Kalau tidak, dia akan disambut ke dalam keluarga Amaya sebagai tetua sejak lama. Itu mengkonfirmasi kecurigaan Makoto bahwa keluarga bangsawan telah menguasai metode kultivasi. Meskipun tidak sempurna dan pucat dibandingkan dengan teknik benua Luyua, dia menyimpulkan bahwa dengan status Makoto, memiliki keterampilan seperti itu tidak ada artinya. Nana setuju. Tetapi baginya untuk dapat menyempurnakan pil itu, dia ingin tahu siapa gurunya. Itu membuatnya merenung. Dia teringat gambar gurunya dan kemudian dia menjawab bahwa itu hanya hobinya jadi dia tidak punya guru. Dia akan bertanya sesuatu ketika seseorang berbicara dengan keras dan memotongnya. Pria berambut perak dan berkacamata menyapa bibinya Nana dengan selamat ulang tahun. Dia diberitahu bahwa dia adalah keturunan keluarga Ayema. Pelayan melihatnya tahun lalu ketika dia menghadiri pesta di Kyojo. Nana mengakui kehadirannya. Dia memanggilnya Jo. Makoto menoleh ketika dia menyadari siapa itu. Jo beralasan bahwa jika dia bersikap hormat, Yuki akan marah padanya. Kemudian dia melihat seorang wanita di dekat mereka dan bertanya siapa itu. Nana memperkenalkan Shizuru Suga, dari keluarga Suga. Dia terhibur. Kemudian dia memperkenalkan dirinya sebagai Jo Ayema dan mengulurkan tangannya. Makoto menjabat tangan Jo dan mengatakan kepadanya bahwa dia mendengar banyak rumor tentangnya. Jo bertanya siapa dia. Itu membuat Makoto bertanya-tanya apakah dia berpura-pura tidak mengenalnya. Dia ingin melihat berapa lama dia bisa mempertahankan aktingnya. Menurut Kosei, Jo Ayema seharusnya seorang kultivator. Dia memperkenalkan dirinya sambil memancarkan aura. Kultivator normal menekan fluktuasi energi spiritual mereka untuk menyembunyikan kekuatan sejati mereka. Kecuali dalam keadaan khusus atau ketika mereka tidak dapat menyimpan energi spiritual, gelombang itu tidak pernah dilepaskan. Tetapi tidak mungkin untuk menekan energi spiritual yang mengalir melalui meridian seseorang. Jadi dia berpikir untuk menyalurkan energi spiritualnya sendiri ke dalam meridiannya. Energi spiritualnya melonjak, tetapi yang mengejutkannya, dia tidak bisa merasakan energi spiritual di meridiannya. Dia menyadari bahwa dia mungkin bukan seorang kultivator. Jo menarik tangannya dan mengatakan kepadanya bahwa senang bertemu dengannya. Kemudian dia beralih untuk menyapa Yuki. Makoto merasa itu aneh. Bahkan saat mereka berbicara, dia tidak bisa merasakan fluktuasi apapun. Dia mulai percaya bahwa dia sama sekali bukan seorang kultivator. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikitpun nafsu darah ketika dia mendengar nama Makoto. Akhirnya makanan disajikan. Semua orang makan dengan gembira sambil mengobrol. Kepala pelayan mengumumkan bahwa pesta dansa akan diadakan setelah makan, jadi mereka diperintahkan untuk berkumpul di aula. Orang-orang menari. Makoto pergi ke kamar kecil sambil merenungkan apakah dia ditipu karena Jo bukan seorang kultivator. Dia bertanya-tanya apa tujuannya. Shizuru memperhatikannya berjalan-jalan. Tiba-tiba seseorang mendekatinya dan mengundangnya untuk menari. Dia menolak dengan sopan. Pria itu didekati oleh temannya dan berbisik kepadanya bahwa dia bodoh karena meminta Lady Shizuru karena tidak mungkin putri keluarga Suga akan menari dengan seseorang sepertinya. Semua orang ditolak. Bahkan tuan muda dari keluarga Katagiri. Dia menambahkan bahwa tidak banyak pria yang benar-benar bisa menarik perhatiannya. Pria itu menyuruh temannya untuk melihat ke depan. Temannya terkejut. Bahkan Yuki menoleh. Shizuru mendekati Makoto dan mengundangnya untuk menari dengannya. Semua orang ternganga. Sementara itu, Jo sudah berada di luar. Anak buahnya yang menunggu di dekat mobilnya menyambutnya. Mereka membuka pintu untuknya. Sebelum dia masuk, dia mengingatkan anak buahnya bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan mendekat. Mereka mengakui perintahnya. Pintu mobil ditutup dan para penjaga berdiri berjaga. Salah satu anak buahnya penasaran dengan apa yang dia lakukan sendirian dengan pengawalnya di dalam mobil. Rekan kerjanya menyuruhnya untuk diam. Mereka mendengar bahwa pengawal manapun yang dipilih oleh Joe mulai bertingkah aneh dan akhirnya bahkan tidak dapat mengenali keluarga mereka sendiri. Itu karena mereka telah menjadi orang yang berbeda. Mereka diganti setiap beberapa hari dan yang sebelumnya seharusnya menghilang entah dari mana. Di dalam mobil, Joe duduk di kursi belakang bersama pengawalnya. Suasana di sekitar mereka, dia meminta maaf. Cincin pengawal itu bersinar dan wajahnya berubah. Dia mengucapkan bahwa dia hanya membuatnya tetap hidup karena dia pikir dia memiliki sedikit kegunaan. Tetapi jika dia tidak bisa menangani hal-hal itu, dia tidak akan bisa mengharapkan kematian yang damai. Wajah pengawal itu berubah dan mengungkap identitas aslinya. Dia adalah Joe Ima yang asli. Joe keluar dari mobil. Dia mengundang dua penjaga untuk ikut dengannya ke aula. Pengawal itu menjadi waspada karena seperti yang dikatakan rumor, hanya satu orang yang keluar dari mobil. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi di sana. Joe palsu diikat dan mulutnya ditutupi selotip. Dia meneteskan air mata sambil juga memancarkan niat membunuh. Di aula,
Para musisi terus bermain. Dia mendekati Yuki dan meminta maaf karena sesuatu muncul. Tapi dia memperhatikan bahwa dia fokus pada sesuatu di depannya. Ketika dia memeriksa, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah Shizuru Suga. Mereka tidak percaya bahwa dia menari dengan seorang pria. Mereka menjadi penasaran siapa pasangannya karena mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Pipinya memerah sementara Makoto tampak terpana. Musisi memukul nada terakhir dan mereka menyelesaikan tarian anggun mereka. Kerumunan memberi mereka tepuk tangan. Dia memuji keterampilan menarinya. Dia tersenyum sebagai balasannya. Sebelumnya, dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin menjual pil Zuyan kepada keluarga Hoshisu, dia perlu mencocokkan suasana pesta. Pemilik asli tubuh itu belajar dansa ballroom di perkebunan Yaimori. Sekarang akhirnya membuahkan hasil. Dan berkat menjadi kultivator tahap kedua, keseimbangan tubuhnya sangat sempurna. Itu adalah panggilan yang sangat dekat. Nana bertanya kepada Yuki apakah dia tidak tahu bahwa Makoto adalah penari yang terampil. Dia menjawab bahwa bahkan jika dia tahu cara menari, dia tetaplah orang biasa. Dia menggodanya dengan mengatakan bahwa dia menonton dengan cukup seksama. Joe bergabung dalam percakapan dengan mengatakan bahwa Yaimori juga memiliki bakat menari. Nana bertanya apakah dia benar-benar tidak mengenal Makoto. Dia menjawab bahwa itu adalah pertama kalinya mereka mengakuinya. Dia dengan halus menyelidikinya lebih lanjut dengan mengatakan bahwa bahkan dengan semua kekuatan keluarga Ima, dia tidak dapat menyelidiki latar belakang anak yang diusir. Dia menjawab bahwa mereka tidak bisa begitu saja menimbulkan masalah di kota Konkai karena itu adalah wilayah keluarga Hoshisu. Dia menyatakan bahwa tidak masalah apapun caranya, tetapi bakatnya untuk cara alkimia sangat luar biasa. Jadi dia berharap untuk menghubungkan potensi itu dengan masa depan. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkannya berkeliaran lebih lama lagi. Joe merasa kata-katanya adalah ancaman. Jika Yuki tidak ada di sana, dia akan menyingkirkannya sejak lama, bersama dengan sampah Makoto. Mereka mulai bergosip tentang pria itu dengan Shizuru. Mereka tahu bahwa dia adalah seorang Yaimori. Lalu mereka ingat bahwa dia adalah mantan tunangan Yuki. Mereka tidak percaya dia datang tahu bahwa Joe akan hadir. Seorang pria menyatakan bahwa Makoto selangkah lagi dari memenangkan hadiah yang jauh di luar kemampuannya, dan jika itu dia tidak akan tahan. Pria lain menjawab bahwa sekarang Makoto telah diusir dari keluarga Yaimori. Satu-satunya jalan penebusannya adalah menjilat Lady Yuko dan keluarga Amaya. Mereka berasumsi bahwa dia menggunakan Lady Yuki saat dia mencari kesempatan untuk mendapatkan kembali statusnya sebagai seorang bangsawan. Kalau tidak, dia tidak punya alasan untuk berada di sana. Yuki, yang mendengar mereka, membanting gelas di atas meja dan pergi. Nana menyuruhnya untuk tinggal dan menikmati sedikit lebih lama yang dijawabnya bahwa dia lelah jadi dia ingin kembali dulu. Nana menghela nafas pelan. Tiba-tiba, seseorang memanggil Makoto. Itu Yuki. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tahu persis apa yang dia pikirkan, jadi dia menyarankannya untuk membuang pikiran jahat seperti itu. Dia menunjukkan bahwa hubungan antara keluarga bangsawan jauh lebih kompleks daripada yang dia bayangkan, jadi berpikir bahwa dia bisa memulihkan keluarga Yaimori dengan mendekatinya adalah usaha yang sia-sia. Makoto bingung tentang apa yang dia bicarakan. Dia menambahkan bahwa memurnikan pil tidak akan membuatnya kaya, tetapi itu akan membantu dengan biaya hidupnya. Dia hanya menyesap anggurnya sementara dia menyarankannya untuk fokus pada dirinya sendiri. Dia menyeringai dan bertanya padanya siapa di dunia yang dia bicarakan. Dia bingung. Lalu dia melanjutkan untuk mengatakan bahwa energi spiritual yang dia pancarkan tidak disengaja. Itu karena dia tidak bisa mengendalikannya. Dia terkejut. Dia bertanya bagaimana dia tahu tentang itu. Dia memberitahunya bahwa memaksakan kultivasi spiritual dapat mempercepat penyerapan, tetapi itu akan menghancurkan tubuhnya. Dengan kata lain, tubuhnya sudah mencapai batasnya. Yuki sekarang menghadapi Makoto. Dia penasaran bagaimana seorang rakyat jelata bisa tahu tentang itu. Dia menjawab bahwa dia bisa memperbaiki masalah itu juga, tetapi dia tidak mudah mempercayainya. Dia menunjukkan bahwa dia tidak akan menjadi orang yang kalah jika dia percaya atau tidak, terutama ketika dia kehabisan waktu. Dia mendekatinya dan membisikkan kesepakatan bisnis. Ada sesuatu yang dia ingin dia berikan kepada Joe. Dari kejauhan, Joe melihat mereka berdekatan satu sama lain, dan itu membuat ketika seseorang memanggil mereka, itu adalah Nana. Dia menyatakan minatnya pada pil Zuyan dan mengundang mereka untuk mengobrol. Mereka berjalan di taman. Bagi kepala keluarga Hoshisu untuk muncul secara pribadi, Makoto tahu bahwa dia menginginkan lebih dari sekadar pil Zuyan. Dia menyuruhnya untuk berhenti bersikap formal dan memanggilnya Bibi. Dia menolak untuk melakukan itu karena dia bukan lagi anggota keluarga Yaimori. Itu membuatnya berkomentar bahwa dia dan Yuki benar-benar mirip. Setelah orang tuanya meninggal, Yuki ditempatkan di bawah kendali ketat oleh keluarga Amaya. Pamannya, kepala saat ini, memutuskan segalanya untuknya, bahkan siapa yang akan dia nikahi. Tapi untungnya,
Dia diakui oleh keluarga seni bela diri bergengsi yang mendukung Amayas dan mendapatkan kualifikasi untuk menjadi seorang kultivator legendaris. Namun, karena dia lahir di rumah bangsawan, kecuali dia sepenuhnya melampaui alam rakyat jelata, dia tidak akan pernah bisa lepas dari cengkeraman keluarga Amaya. Shizuru bertanya apa artinya melampaui alam rakyat jelata. Makoto tahu bahwa itu berarti mencapai tahap ketiga kultivasi. Perbedaan antara tahap kedua dan ketiga adalah langit dan bumi. Dia menyadari bahwa dia memilih metode yang mustahil untuk mendapatkan kekuatan dengan cepat, bahkan jika itu berarti membebani tubuhnya, menukar rentang hidupnya dengan basis kultivasi. Makoto bertanya pada Nana, kenapa dia memberitahu mereka hal itu. Dia menjawab bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk kondisi Yuki, tapi tidak ada obatnya. Hanya dengan ibu Shizuru, tidak ada yang dia lakukan membuahkan hasil, tapi dia ingin menyelamatkannya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membuat pil Juyan, tapi keterampilannya jauh lebih unggul daripada ahli pil manapun yang pernah dia lihat, jadi dia berpikir mungkin masih ada harapan. Shizuru terkejut bahwa Bibi Nana, ketua asosiasi pengobatan tradisional, lebih mempercayai Makoto daripada dokter sungguhan. Memang benar bahwa dia bisa menyempurnakan jimat selain pil. Dia menyadari bahwa kultivator legendaris yang dia sebutkan adalah dia. Dibandingkan dengan benua Luyue, metode kultivasi di sana masih primitif. Nana mengungkapkan bahwa dia juga tertarik pada pil Juyannya, jadi atas nama keluarga Hoshisu dia ingin berbisnis dengannya. Shizuru berkomentar bahwa dengan dia di pihak mereka, keuntungan dari pil Juyan akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Nana bercanda bahwa dia tidak punya mata untuk apapun selain uang. Nana juga mengungkapkan bahwa dia ingin dia membantu Yuki. Dia menggambarkannya sebagai gadis yang baik dan lembut. Dia berbagi bahwa ketika pertunangan dibatalkan, dia memberontak sekali. Itu membuatnya terdiam. Tiba-tiba Joe muncul dan memanggil Bibi Nana. Sepertinya dia sedang mencarinya. Dia berpikir untuk memberi hormat sebelum pergi. Tapi dia bisa melihat bahwa dia bersama Makoto dan Shizuru. Dia berterima kasih pada Makoto untuk hari itu dan mengungkapkan bahwa dia akan senang jika mereka bisa bertemu lagi di suatu tempat. Dia mengulurkan tangannya. Makoto menjawab bahwa perasaan itu saling menguntungkan. Mereka berjabat tangan dan Makoto merasakan sesuatu yang aneh. Dia merasakan energi spiritual terpancar darinya. Beberapa saat kemudian, Joe pergi ke mobilnya. Ketika dia masuk, pengawalnya memberitahunya bahwa dia mendapat hadiah dari Nona Yuki. Dia terhibur. Ketika dia membuka kotak itu, dia melihat bahwa itu adalah kupu-kupu origami. Dia bingung tentang apa artinya itu. Apapun itu, dia membiarkan Joe palsu menanganinya dan menyuruhnya untuk tidak membukanya tanpa izinnya. Dia tidak menyangka akan keluar di sana secara pribadi karena Kosei. Dia pikir Makoto mungkin telah tumbuh sedikit tetapi dia berpikir bahwa dia tetap sampah seperti biasanya. Dia menargetkan Nana dan Makoto. Cincinnya bersinar dan transformasinya dimulai. Dia meniru Makoto. Dia berencana membuat Yuki menghabisi mereka. Joe palsu di sampingnya gemetar ketakutan. Dia tidak menyadari kupu-kupu itu bersinar. Sementara itu, di sebuah gedung tinggi, Makoto berdiri di atasnya dan seperti yang dia katakan kepada Joe, mereka akan segera bertemu lagi. Dia memegang kupu-kupu hijau bercahaya di tangannya. Kupu-kupu hijau itu terbang turun dari gedung. Itu adalah jimat pelacak. Dan sekarang karena tidak bergerak lagi, Makoto tahu targetnya ada di dalam gedung. Itu adalah gedung milik keluarga Ima. Dia melompat turun untuk memulai segalanya. Sementara itu, Nana sedang melihat bunga emas mistik. Itu adalah tanaman atribut emas yang hanya berbuah sekali setiap 3 tahun. Dan roh air atribut air rashi setahun sekali. Mereka hampir siap untuk panen. Dia berencana menukarnya dengan sumber daya di turnamen kultivator dalam 3 bulan. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran, jadi dia bertanya siapa di sana. Orang itu berkomentar bahwa seperti yang diharapkan dari orang-orang yang disebut jenius sekte 100 ramuan. Bahkan dengan luka parah dan kultivasi yang jatuh, kemampuannya untuk merasakan energi spiritual tetap tajam seperti biasanya. Biksu itu menunjukkan dirinya. Dia terkejut dan menginterogasinya tentang siapa dia dan apa yang dia inginkan. Dia pikir dia bisa melarikan diri karena hanya ada satu musuh. Biksu lain muncul dan bertanya apakah dia berencana untuk lari. Biksu gemuk ini memberitahunya sebuah pepatah bahwa singa menggunakan kekuatan penuhnya bahkan ketika berburu kelinci. Dia menyadari bahwa mereka berdua berhati-hati terhadapnya. Dia bertanya apa tujuan mereka. Biksu besar itu ingin dia ikut dengan mereka. Dia menyuruhnya untuk tidak mencoba hal bodoh. Biksu kurus itu menyarankan bahwa akan lebih mudah untuk mematahkan tangan dan kakinya saja. Dia mengingatkan mereka di mana mereka berada. Karena mereka telah datang sejauh itu, dia akan memastikan untuk menghibur mereka dengan baik. Dia membuat bunga di tengah aroma. Para biksu menutup hidung mereka dan bertanya apa itu. Mereka menyadari bahwa itu adalah racun. Selama Nana memegang rumput hati hijau di mulutnya, racun itu tidak akan mempengaruhinya. Namun, bunga penguasa yang dia besarkan cukup kuat untuk menjatuhkan bahkan seekor gajah, tetapi itu masih cukup untuk memberinya waktu.
Dia harus melarikan diri selagi bisa karena dia tidak punya kesempatan untuk menang melawan mereka berdua. Tiba-tiba dia merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan. Dia mengenalinya. Itu adalah seni bayangan dan bayangan itu meraihnya, yang membuatnya menyimpulkan bahwa mereka berasal dari sekte bayangan tersembunyi. Pria yang muncul mengkonfirmasi bahwa dia benar. Mereka adalah sekte bayangan tersembunyi, yang menghancurkan sekte 100 ramuan. Dia bertanya siapa dia karena dia tahu bahwa hari itu seharusnya belum tiba. Dia yakin bahwa tidak mungkin mereka akan mengungkapkan diri mereka. Dia terkejut ketika melihat wajahnya. Dia pikir ini benar-benar MC kita, tapi ini hanya Joe Ima dalam penyamarannya. Sementara itu, para penjaga mulai mengantuk. Akhirnya, saatnya untuk pergantian shift. Salah satu dari mereka ingin mengambil makanan. Rekannya menyarankan agar mereka mendapatkan hotpot. Berbicara tentang makanan, seorang penjaga mengungkapkan rasa ingin tahunya tentang apa yang ingin dimakan Joe di ruangan itu. Penjaga lainnya menyarankan bahwa tuan muda itu mungkin sedang mengadakan pesta gourmet, jadi tidak ada gunanya mengkhawatirkannya. Sedikit yang mereka tahu, Makoto tiba menggunakan langkah bayangan awannya. Dia berhenti di depan kamar Joe. Lalu dia melepaskan kupu-kupu hijau itu. Itu terbang ke atas, yang berarti dia tidak ada di dalam. Sementara itu, yang palsu sedang makan ramen sambil menonton drama. Dia juga minum beberapa minuman. Dia menjalani kehidupan yang cukup duniawi. Dia secara tidak sengaja memecahkan peralatannya ketika dia mengungkapkan kemarahannya tentang mengapa itu menjadi seperti itu. Dia tidak tahu mengapa dia harus menderita perlakuan itu hanya karena dia mirip dengannya. Dia teringat bagaimana dia diikat di dalam mobil. Dia diperingatkan tentang apa yang akan terjadi jika orang-orang mengetahui tentang keberadaannya, karena dia hanyalah seorang palsu yang tetap hidup oleh yang asli. Seorang palsu benar-benar palsu, jadi dia tidak akan pernah bisa menjadi hal yang nyata, dan itu terukir di benaknya. Memainkan peran sebagai palsu adalah satu-satunya nilainya. Dia diperintahkan untuk tidak membuka kotak tanpa izin, tapi dia tidak berniat mengikuti perintah itu, jadi dia membukanya. Dan begitu dia melakukannya, kupu-kupu itu terbang keluar. Itu mengejutkannya. Dalam sekejap, Makoto muncul di belakangnya dan bertanya siapa dia. Dia ketakutan. Dia berputar dan jatuh. Sekarang dia tahu mengapa dia tidak bisa merasakan energi spiritual. Dia bertanya padanya apakah dia mengenalinya. Dia teringat bahwa dia adalah Makoto dari pesta itu. Dia menyuruhnya untuk mundur dan memperingatkannya bahwa dia adalah Joe Ima. Tapi Makoto sudah tahu dia palsu. Dia bertanya di mana Joe Ima yang asli. Sementara itu, di tempat lain, beberapa preman meyakinkan Joe bahwa mereka bisa mengalahkan berandalan kampus dalam waktu singkat. Mereka tahu bahwa berandalan itu selalu mengambil rute itu, jadi mereka berencana untuk menyergapnya. Mereka berjanji untuk mematahkan kaki dan tangannya dan mengirimkannya kepadanya. Bos diberitahu bahwa berandalan itu ada di sana. Itu adalah Makoto. Sambil berjalan, dia memikirkan tentang wadah spiritual. Dia tidak menyangka itu ada di dunia. Itu bisa berarti setidaknya ada kultivator tahap keempat yang mendukung keluarga bangsawan itu. Wadah spiritual adalah alat yang memiliki berbagai kemampuan khusus. Karena mereka dibuat di tempat-tempat yang dipenuhi energi spiritual, alat itu sendiri menyimpan energi spiritual. Kualitasnya tergantung pada seberapa banyak energi yang dituangkan oleh ahli tempa ke dalamnya. Namun, penempaan hanya mungkin dimulai dari tahap keempat kultivasi. Karena kontrol energi spiritual yang tepat sulit tanpa mencapai level itu. Dengan energi spiritual yang lemah di dunia itu, penempaan tidak mungkin dilakukan. Jika keluarga Ima memiliki mata air roh, itu cerita yang berbeda. Setelah dia menyelesaikan masalah Ima, dia perlu menemukan mata air roh Reuda dengan cepat dan naik level. Tiba-tiba, para preman memanggilnya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka membuatnya menunggu. Mereka mengungkapkan bahwa seseorang membayar banyak uang untuk membuatnya diurus. Dia memelototi mereka. Mereka lengah. Bos memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Mereka menyerbu sekaligus. Dia yakin bahwa mereka tidak akan kalah karena dia membawa orang-orang yang terampil. Tapi dalam sekejap, Makoto mengirim mereka terbang sekaligus. Bos itu tercengang. Makoto meninju orang berikutnya dan kemudian mendorongnya ke tanah. Bos tidak bisa mempercayainya. Dia mempertanyakan apakah mereka menunjukkan rekaman dari kamera atap padanya. Sekitar jam 1 pagi, 2 biksu muncul dan menyerang Nana di atap. Rekaman berakhir di sana, tetapi mereka percaya bahwa Nana diculik. Ada 3 penyerang secara total, tetapi mereka memiliki rekaman yang jelas dari satu wajah, dan dia ada di pesta hari itu. Itu menunjukkan Makoto. Dia pergi ke tempatnya. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia menerima alamat dari seorang teman. Dari gambar referensi, dia tahu dia berada di tempat yang tepat. Dia tidak menyangka Makoto akan mengejar kerabatnya. Seorang pria muncul di pintu dan bertanya apakah dia ada urusan dengannya. Dia menuntut untuk dibawa kepadanya. Dia sudah menuduh orang-orang itu sebagai penculik bibinya. Dia diantar masuk dengan sopan. Dalam perjalanan menuju pintu,
dia melihat banyak bawahan merawat taman. Dan mereka semua tampak rakyat jelata. Makoto sedang bersantai di kursi malas ketika bawahannya memberinya air. Lalu dia memanggilnya. Segera, dia menuntutnya untuk segera membebaskan bibinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia melakukannya, dia akan mengabaikan insiden itu. Dia bingung. Dia menyelidiki mengapa dia menculik bibinya. Ekspresinya berubah suram. Dia harus mengklarifikasi bahwa bibi Nana diculik dan dia mencurigainya. Dia berteriak padanya untuk tidak berpura-pura bodoh karena dia punya bukti. Lalu dia menunjukkan rekaman itu padanya. Pada pukul 325,2123 AM, dia memegang Nana di lehernya. Setelah dilihat lebih dekat, itu memang dia. Makoto menyadari bahwa seseorang menyamar sebagai dirinya untuk menculik bibi Nana. Pria di video itu tampaknya menggunakan wadah spiritual. Dia bertanya-tanya apakah Joe melakukan itu untuk mengadu domba dia dan Yuki. Yuki mengumpulkan kekuatannya sambil menuntut agar dia segera membebaskan bibinya. Dia mengancam akan menghukumnya menggunakan kekuatan seorang kultivator. Dia hanya mengatakan padanya bahwa tidak mungkin dia akan pergi ke rumah bibi Nana pada pukul 1.30 pagi. Dia mengatakan padanya bahwa jika dia tidak percaya padanya, dia bisa bertanya kepada bawahan Joe di rumah. Dia memiliki campuran keterkejutan dan kekalahan di wajahnya. Bos para preman itu menunjukkan riwayat obrolan dengan Joe. Dia telah mengkonfirmasi bahwa mereka adalah Makoto tadi malam. Dia menjelaskan bahwa mereka berencana untuk memukuli Makoto dan kemudian membawanya ke Joe. Dia bertanya bagaimana dia akan menjelaskan rekaman dari kamera. Dia menunjukkan video yang dia ambil di lokasi yang berbeda hanya untuk itu. Di video itu ada Joe palsu yang mengakui bahwa dia adalah Yasuhiro Yosa dan dia adalah kembaran Joe. Biasanya, dia bertindak sebagai penjaga Joe, tetapi untuk pesta, dia hadir sebagai kembarannya. Dia mengungkapkan bahwa dia menggunakan cincin untuk menyamar sebagai penjaga dan hanya mengungkapkan dirinya di tempat-tempat terbatas. Yuki terkejut mengetahui bahwa Joe memiliki kekuatan untuk mengubah penampilannya. Makoto yakin bahwa dia menggunakan wadah spiritual untuk tujuan itu. Itu bahkan lebih mengejutkannya karena itu adalah barang berharga yang diwariskan selama beberapa generasi, bahkan di keluarga bangsawan. Makoto menjelaskan bahwa dia bermaksud untuk menyamar sebagai dirinya, menculik Aunt Nana dan membuat Yuki dihilangkan. Dengan begitu, dia bisa menyalahkan kejahatan itu padanya secara permanen. Dia bergegas untuk menyelesaikannya dengan Joe, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia melakukan itu, bibinya akan dalam bahaya. Dia bertanya apa yang harus dia lakukan. Dia menjadi marah karena sepertinya dia menyuruhnya untuk diam saja. Makoto mengungkapkan bahwa ada cara untuk menggunakan skemanya sendiri untuk melawannya. Dia memiliki senyum jahat saat dia berbagi bahwa mereka akan membuatnya menggali kuburnya sendiri. Baiklah, itu saja untuk cerita hari ini. Jika Anda ingin pembaruan bab mingguan untuk seri ini, itu sekarang akan diunggah di saluran kedua saya, Manhwa Updater. Jadi jika Anda tidak ingin melewatkan apa yang terjadi selanjutnya, pastikan untuk memeriksanya dan bergabung dengan geng pembaruan. Terima kasih sudah menonton, tetap keren, tetap luar biasa, dan sampai jumpa di video berikutnya.